Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan juga live di Facebook dan juga semua sobat Ginpes yang hadir menyaksikan ya. Jadi di sesi ini kita masuk di bulan Ramadan gitu ya. Di sesi Ramadan ini kita akan coba sharing-sharing kembali mengenai investasi ya, khususnya investasi yang eh, sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Nah, di momen ini juga kita alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan ya hampir pertengahan Ramadan gitu ya. Ada yang masuk ke 14 versi pemerintah dan juga ada yang mungkin udah duluan 15 ya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang melaksanakan eh, puasa Ramadan, mudah-mudahan masih diberikan apa ya kekuatan dan semangat lah sampai kita bisa selesai di puasanya ya sampai akhir bulan Ramadan ini. Baik, ini di apa namanya di pertemuan pertama di Ramadan itu khususnya di apa namanya di CGS Internasional Sekuritas Indonesia yang mana memang ini kelas pasti ya, kelas pasti syariah yang mana kita akan bahas topik-topik yang berhubungan dengan investasi syariah. Nah, di bulan Ramadan ini ya memang ini momennya mungkin pas ya kita akan berbicara seperti biasanya bicara mengenai investasi, investasi yang ya insya Allah berkah dunia akhirat gitu ya. Jadi ya, kita di momen ini kita coba sharing kembali kepada sobat-sobat Genpes atau Bapak Ibu semuanya mengenai investasi di pasar modal itu sebetulnya saat ini trennya seperti apa gitu ya. Dan memang sekarang itu banyak juga investasi-investasi yang mungkin di luaran sana yang mengatasnamakan label syariah gitu yang mana ya mungkin kita jangan sampai salah pilih instrumen lah gitu ya. Nah, di sini juga saya tidak sendirian seperti biasa. Di sini juga ada eh, ada narasumber dari Bursa Efek Indonesia dari divisi Pasar Modal Syariah. Di sini telah hadir Kang Dery atau Mas Dery. Assalamualaikum Mas Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Krisna? Alhamdulillah sehat Mas Dery, sehat ya Mas Dery. Sehat, Alhamdulillah. Lancar ya puasa ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kuat sampai akhir Ramadan ya Mas Dery ya. Ini. Oke, ini Mas Dery ini terima kasih atas waktunya Mas Dery karena dengan kesibukannya saya yakin juga Mas Dery ini sibuk sekali, waktunya juga padat dan masih menyempatkan waktu untuk sharing bersama kita Sobat GNPS ya, SIGES International School of Indonesia, yang mana di sesi ini sesi Ramadan gitu ya, sesi Ramadan kita coba cari berkahnya Mas Dery Hmm. dengan kita sharing mengenai investasi syariah gitu ya. Nah, memang kalau saat ini di pasar modal syariah ini, Mas Dery mungkin nanti coba bisa dijelaskan juga ya, sebetulnya perkembangan seperti apa saat ini gitu, supaya mungkin sobat-sobat GNPS di sini juga tahu saat ini ternyata pasar modal saya itu sudah ya memecahkan rekor apa tuh ada produk baru baru apa sih yang ada di pasar modal syariah. Mungkin mempersingkat waktu Mas Dery, saya kasih waktunya untuk Mas Dery ya selama 1 jam nanti silakan. Nanti rekan-rekan juga atau sobat Genpes ya Bapak Ibu yang join di Zoom ataupun yang live di Facebook silakan jika ingin mengajukan pertanyaan boleh di kolom chat ya atau di Q&A dan juga kalau di Facebook di kolom chat silakan komen nanti pertanyaannya kita akan sampaikan ke Narsum atau ke Mas Dery. Mas Dery mungkin untuk persingkat waktu Ya, silakan waktunya Mas Dery. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua dari CGS Internasional, terima kasih banyak. Hari ini memang ini pertemuan pertama kita di bulan Ramadan, tapi teman-teman semua ini sebenarnya udah mau menjelang akhir ya, teman-teman. Ramadannya udah mau beres. Nah, teman-teman biasanya bagi teman-teman yang belum punya momentum untuk mengelola keuangan di apa namanya di awal bekerja sampai sekarang belum pernah kerasa gitu, oh bahwa saya tuh harus ngatur uang gitu ya.
mungkin ini momen yang tepat gitu ya teman-teman. Karena memang bulan ini tuh dikenal gitu ya, bulan Ramadan dan Lebaran ini dikenal dengan ya apa ya, pengeluaran yang beda dengan pengeluaran di bulan-bulan lainnya gitu ya. Jadi walaupun kita memang puasa gitu, itu kan sering sering ditanyain ya sama temen gitu ya. Eh, kamu kan puasa gitu ya. Kalau kamu puasa berarti uang gaji kamu utuh gitu ya. Dia tuh nggak tahu gitu bahwa kita tuh puasa tuh sebenarnya ada sahur juga gitu ya, ada buka puasa juga dan itu tetap butuh uang gitu ya. Belum lagi ketika teman-teman tahu bahwa setelah bulan puasa gitu ya, pengeluaran-pengeluaran kita kadang lebih impulsif ketimbang pengeluaran kita di bulan lainnya. Karena kalau di bulan lainnya buat yang non muslim gitu ya, biasanya mungkin pas Natal. Tapi kalau di bulan puasa dan Lebaran, coba apa yang biasa sering keluar? Misalnya ngasih THR buat eh, asisten rumah tangga, atau misalnya teman-teman kepikiran untuk beli kue atau bikin kue gitu kan? Itu kan nggak ada di momen-momen bulan lainnya, gitu kan? Bayar zakat yang biasanya zakat saya setahun sekali aja, sekalian nanti pas bayar zakat fitrah itu juga ada gitu ya. Nah, makanya teman-teman kita akan coba bahas bagaimana sih caranya supaya teman-teman bisa punya keuangannya lebih terencana lagi gitu. Dan teman-teman minimal di bulan puasa ini, kalau teman-teman pengen dapat satu hikmah untuk ngatur uang, salah satunya belajar soal investasi gitu. Makanya saya teman-teman ngajak teman-teman ini pengen supaya teman-teman jadi investor syariah. Nyobain siapa tahu di bulan Ramadan ini, bulan Idul apa namanya? Bulan Ramadan dan Idul Fitri ini menjadi posisi teman-teman buat turn around, buat hijrah untuk ke keuangan syariah. Jadi kalau teman-teman belum pernah tadinya belum pernah kepikiran buat ngatur uang, belum tahu cara ngatur uangnya gimana, atau misalnya udah tahu, udah mulai investasi tapi belum apa namanya milih investasi syariah, nah teman-teman coba bandingkan dengan apa yang nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semua deh. Saya coba eh, untuk share screen materinya, semoga bisa terlihat ya. Oh ini. Nah, oke. Ini beda. Sip, Ramadan berkah dengan investasi syariah. Iya, makanya. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya kita lihat gitu ya setelah selesai pemilu kan kadang-kadang orang ini pemilu dijadikan alasan gitu. Wah, nanti saya investasinya nunggu pemilu aja. Padahal sebenarnya tidak perlu ada yang ditunggu gitu dari pemilu gitu ya. Pemilunya selesai ya ekonomi kita tetap jalan sebenarnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi saya mau jelaskan, kita bakal ngomongin soal uang, mulai dari cara pengelolaannya, dan kita mulai mengatur budgetingnya karena memang teman-teman soal uang ini cepat banget habisnya itu karena memang budgetingnya itu harus diatur karena kalau misalnya tidak diatur ya tadi yang ada adalah impulsive buying ketika misalnya pendapatan kita tidak bisa menutup pengeluaran yang ada adalah kita pasti pakai jalan pintas yang pertama mungkin tier pertama itu minjem ke keluarga atau teman gitu ya tapi jalan pintas yang kedua biasanya minjem ke bank gitu ya dengan jaminan tertentu misalnya. Yang ketiga ini yang paling parah dan sebenarnya sangat-sangat tidak saya anjurkan. Misalnya teman-teman mengakses pinjol. Nah ini pasti berat banget. Kita nggak pengen teman-teman semua jadi orang yang terlibat dengan pinjol karena apalagi kita lihat tahu bunganya besar banget gitu ya sehingga kadang-kadang tuh agak sedikit mustahil sebenarnya bisa dilunasin gitu ya makanya teman-teman kita ngajak teman-teman supaya bahwa oh iya saya aware banget bahwa saya harus ngatur uang dengan baik dan benar gitu ya supaya nantinya tidak membebani orang lain atau lagi membebani diri sendiri gitu ya. Kalau kita cerita soal investasi apa namanya di pasar modal, kalau kita bisa lihat sebenarnya ada nggak sih orang yang kaya dari hasil investasi saham? Jawabannya ada, namanya Warren Buffett gitu ya. Warren Buffett itu adalah salah satu orang terkaya di dunia gitu ya. Tapi dia sebenarnya bukan kayak orang kaya di kita. Orang kaya di kita itu rata-rata adalah pemilik perusahaan. Ini obvious banget. Sedangkan Warren Buffett, nah itu juga Warren Buffett sama gitu pemilik perusahaan. Tapi dia bukan founder sebenarnya ya, bukan founder dari apa namanya perusahaan yang dia beli gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya hanya membeli perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus. Nah, kalau ini biasanya daftaran 10 orang terkaya di Indonesia rata-rata ini founder dari perusahaannya gitu ya. Memang ada yang apa namanya beli perusahaan lainnya gitu. Tapi sebenarnya mereka ini adalah founder dari perusahaan utamanya. Kalau lihat
mereka teman-teman sebenarnya kalau kita kan lihat mereka tuh orang terkaya di dunia gitu ya. Tapi sebenarnya tidak semua kekayaan mereka dalam bentuk uang. Nah, ternyata ada tuh breakdownnya. Ternyata setiap orang kaya itu tidak semua apa namanya ingin mengeluarkan uangnya gitu untuk sesuatu yang sama dengan kita gitu ya. Jadi teman-teman dan orang kaya itu punya pattern tersendiri ketika mereka mau mengelola uangnya. Contohnya apa? Nah, ini ketika kita lihat ternyata uang cash mereka, uang kas dan setara kas mereka itu cuma seperempatnya. Seperempatnya lagi dalam bentuk saham, saham yang mereka punya. Kemudian tier yang paling yang atasnya setelah saham adalah sukuk. Jadi teman-teman harus bedakan ya, apa namanya? Oh ya ternyata yang biru muda ini saham, kemudian yang ungu ini sukuk. Yang ungu muda ini apa? Yang ungu muda itu mereka nyebutnya real estate, tapi kita nyebutnya boleh properti. Kontrakan, kos-kosan gitu ya, rumah kontrakan, rumah kos-kosan, sawah, tanah, apapun yang menghasilkan gitu ya, itu adalah investasi. Jadi sebenarnya tidak salah ketika orang tua bilang investasinya salah satunya itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat ternyata ada alternatif investment. Alternatif investment ini adalah emas, biasanya komoditas. Makanya orang tua bilang bahwa investasi itu ini aja gitu, emas sama properti. Tapi sebenarnya adalah itu investasi di sektor real. Nah, teman-teman kan sekarang saya akan kenalkan investasi di sektor keuangan. Nah, investasi di sektor keuangan itu adalah saham sama obligasi atau fixed income. Nah, kalau misalnya kita mau yang sesuai dengan syariah, ya tinggal pilih sahamnya saham syariah, tapi kita tidak membeli obligasinya. Kita membeli sukuk gitu ya. Nah, sukuk ini adalah satu produknya sifatnya pembiayaan, bukan utang piutang. Jadi kalau kita beli sukuknya, itu kita membiayai penerbitnya. Kalau misalnya teman-teman gini, beli obligasi, itu artinya teman-teman apa namanya menerbitkan atau misalnya membeli gitu ya surat utang yang diterbitkan gitu ya. Jadi nanti orang yang nerbitin dapat uang, dapat utangan gitu ya. Kita yang terima biasanya terima kupon. Kalau zaman dulu tuh kupon disobek-sobek gitu ya. Di tiap bulan ditukerin jadi cash gitu ya. Kalau sekarang enggak gitu ya. Sekarang tuh semua scriptless, serba online. Makanya teman-teman bisa lihat bahwa oh iya sebenarnya kalaupun kita memang tidak masuk ke dalam jajaran orang terkaya di apa namanya di Indonesia, setidak-tidaknya kita tahu bagaimana cara mengelola kekayaan seperti mereka, kesejahteraan seperti mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa apa namanya eh, kalau bisa kita mempertahankan kesejahteraannya. Karena mempertahankan kesejahteraan itu susah banget. Berapa banyak teman-teman kalau misalnya kita sempat ngedengar apa namanya dari tetangga gitu, oh si itu dapat warisan tuh gitu ya, gede banget warisannya 1 miliar gitu. Ya. Tapi nggak lama kemudian itu dia miskin lagi gitu ya. Karena ini sebenarnya soal mindset juga. Ketika teman-teman nggak bisa ngelola uangnya, maka kita pasti akan terus-terusan diperbudak gitu sama uang. Maka penting bagi kita untuk bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar gitu ya. Nah, teman-teman semua gitu ya, wajar kalau teman-teman nggak terlalu ngerti yang namanya pasar modal karena pada dasarnya juga tingkat literasinya cuma 4%. Bayangkan dari 100 orang yang kumpul, 4 dari 100. Jadi ini sangat sedikit sekali gitu ya. Tingkat literasinya. Jadi orang yang well literate yang boleh dibilang paham ini nggak banyak gitu ya. Tetapi uniknya apa? Orang yang melakukan inklusi gitu ya, itu sekitar 5,2%. Jadi berapa banyak orang di pasar modal tidak mengerti gitu ya, tapi ikut-ikutan untuk melakukan transaksi. Ini sebenarnya bahaya gitu ya. Ini sebenarnya bahaya. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah teman-teman harus menggunakan dan harus well literate juga. Jadi teman-teman, oh iya fungsi saham untuk ini, oh fungsi reksadana untuk ini, oh fungsi fixed income tuh kayak gini, gitu ya. Dengan kita mengkombinasikan aset kita ke dalam beberapa produk investasi, maka apa namanya risikonya boleh dibilang terdiversifikasi juga. Nah, kemudian teman-teman, kenapa sih saya ngajak teman-teman jadi investor syariah, gitu ya? Karena teman-teman investasi itu sederhana sebenarnya. Investasi itu gampang banget. Kita mengkonversi uang cash kita menjadi aset produktif atau aset yang bertumbuh gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mengkonversi uang kita ke aset yang bertumbuh, teman-teman bayangin kira-kira uang kita ini dijadikan barang gitu dan barangnya ini menghasilkan kurang lebih kayak gitu. Nah, kebetulan barang yang kita beli ini adalah barang yang ada di pasar modal gitu ya.
Walaupun ketika teman-teman beli barang, ah saya beli ininya di pasar impres aja gitu, nanti saya jual di warung saya sendiri gitu ya. Itu mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya teman-teman lihat investasi, ini cakupannya bisa lebih luas, teman-teman. Jadi teman-teman konversi uang teman-teman itu tergantung dari style teman-teman dan profil risiko teman-teman, gitu ya. Style teman-teman tuh kayak gimana sih pengennya gitu ya? Kalau investasi, kayaknya saya lebih senang 100% uangnya di saham. Silakan. Investasi itu kendaraan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Kendaraan untuk mencapai tujuan. Jadi teman-teman beli sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi, gitu ya. Atau misalnya punya potensi kenaikan di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi ketika uang kita dikonversikan menjadi emas, uang kita konversi jadi emas, gitu ya. Emas itu punya potensi kenaikan di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan investasi karena harganya naik di masa yang akan datang. Tapi kalau teman-teman beli barang gitu ya, barang apapun itu handphone, laptop segala macam gitu ya, barang elektronik yang punya nilai depresiasi, kita beli sekarang gitu, jangan tunggu tahun depan, bulan depan aja harganya pasti turun. Jadi investasi itu sebenarnya kita apa namanya berhenti gitu ya, berhenti untuk melakukan belanja yang tidak terkontrol. Investasi itu kita konversi uang kita untuk dinikmati di kemudian hari. Itu yang namanya investasi, teman-teman. Nah, investasi itu kan macam-macam. Ada ekuitas. Ekuitas ini kepemilikan. Siapapun yang memiliki saham, dia adalah pemilik. Makanya teman-teman jangan heran ketika ada orang misalnya dapat tumpukan saham dari perusahaan yang sahamnya masih ada di Bursa Efek Indonesia dan itu masih laku. Dan itu masih laku luar biasa. Gitu ya. Karena memang siapapun yang memiliki perusahaan, siapapun yang memiliki saham, dia adalah apa namanya pemilik dari perusahaan tersebut. Karena pemilik, dia wajib untuk mendapatkan dividen. Karena pemilik wajib dapat dividennya. Gitu ya. Karena dia nunggu kan kalau dividen itu memang dibagikan gitu kepada perusahaan yang mengalami memang keuntungan, dia baru akan bagi dividen gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya tidak mencetak laba gitu ya atau rugi gitu ya, ya kita nggak bagi apa-apa. Nah, tapi tetap teman-teman punya potensi kenaikan di masa yang akan datang harganya, gitu ya. Jadi teman-teman kebayang, oh, apa namanya? Kita udah tahu bahwa ada satu produk di pasar modal yang jadi lumayan favorit banyak orang. Satu adalah saham. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi ini adalah surat utang. Siapapun yang nerbitin surat utang, boleh itu perusahaan, boleh itu negara, itu tetap utang, gitu ya. Dan negara berhutang, gitu ya. Negara memang berhutang, gitu ya. Karena memang negara yang menerbitkan, gitu ya. Hutangnya ke siapa? Ke yang beli, gitu ya, ke yang beli. Nah, kalau sukuk beda, sukuk itu pembiayaan, bukan utang piutang. Gitu ya. Makanya sukuk itu lebih di, dipilih gitu ya. Atau preference terhadap sukuk ini lumayan gitu. Bahkan sekarang penerbitan obligasi dengan penerbitan suku kalau dihitung sama casual coupling suku, ini jadi pertumbuhannya lebih bagus yang suku gitu ya, teman-teman. Kalau reksadana kayak gimana? Reksadana tuh kayak kita beli rujak gitu. Kita cari tukang rujak yang enak. Kita tinggal bilang pedes banget, sedang-sedang aja, atau nggak pedes sama sekali. Ini juga sama reksadana. Oh, saya pengen yang pedes nih gitu. Oh, yang pedes berarti apa namanya? Bener-bener teman-teman cuman cuman pasrah aja sama si tukang rujaknya. Dia mau ngasih cabai berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kalau misalnya di saham itu misalnya di reksadana itu kayak misalnya kita beli reksadana saham gitu ya. Reksadana saham tuh ya apa namanya 80% itu isinya saham gitu ya. Begitupun reksadana fixed income pendapatan tetap 80% lebih itu apa namanya produknya adalah fixed income gitu ya. Nah, untuk sektor real kayak komoditas atau misalnya tanah gitu ya, properti gitu ya, itu kita nggak perlu jelasin gitu ya, karena memang teman-teman harusnya sudah pada paham gitu. Investasi emas tuh gampang sebenarnya. Yang teman-teman harus tahu justru yang informasinya belum nyampe. Salah satu contohnya adalah investasi ini gitu ya, investasi di sektor keuangan. Dan teman-teman semua ya kita sebenarnya pengennya gampang. Aset, income, dan spending. Tiga hal ini harus teman-teman pegang. Tiga hal ini teman-teman harus pegang. Terutama aset. Aset ini adalah ukuran kesejahteraan kita. Kesejahteraan kita dianggap naik kalau aset kita naik. Kesejahteraan negara dianggap naik kalau GDP-nya juga naik. Gitu ya.
Tugas kita adalah soal aset adalah kita gitu ya harus bisa gitu ya save aset kita atau membuat aset kita bekerja gitu ya. Atau misalnya aset kita bisa bernilai uang, entah itu bulanan atau misalnya kuartalan atau tahunan gitu ya. Itu aset dan tahun depan harganya naik gitu ya, harganya naik. Secara relatif tahun depan harusnya harganya naik gitu ya. Itu adalah aset. Aset itu ada dua, konsumtif dan produktif. Makin banyak aset yang produktif, ini masih makin bagus. Makin banyak aset yang konsumtif, gitu ya, ini berat. Gitu ya. Nah, kemudian income dan spending ini boleh dibilang disetarakan, gitu ya. Jangan besar pasak daripada tiang, gitu ya. Jangan sampai terus-terusan menumpuk utang. Ini karena bahaya sekali. Nah, teman-teman, yang disayangkan adalah jumlah investor kita ternyata masih banyak yang laki-laki. Kita harapannya investor perempuan juga banyak ya, teman-teman. Dan alhamdulillah secara usia jumlah investor kita tuh rata-rata 56%. Gitu ya. Umurnya di bawah 30 gitu ya. Kalau nggak salah 30 deh gitu ya. Nah, iya benar. Di bawah 30 itu 56%. Ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, karena apa? Karena sebenarnya teman-teman ini kemudahan yang bisa kita apa namanya? Lakukan gitu, bahwa teman-teman buka rekening itu udah gampang banget gitu. Kurang dari sehari kadang-kadang udah bisa jadi. Nah, kita ajak teman-teman punya minimal tiga hal ini, investasi, tabungan, dan asuransi. Asuransi itu backup risiko. Kalau kita nggak mau sakit gitu ya, kita punya asuransi kesehatan gitu ya. Nah, kalau nabung ini biasanya buat nabung risiko gitu ya. Misalnya apa namanya? Kalau asuransi kan menanggung risiko tadi. Kalau tabungan ini sebenarnya untuk ngasih adaptasi supaya kita nggak terkena risiko sebenarnya gitu ya ujung-ujungnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bayangin ya, teman-teman kalau misalnya pas waktu COVID gitu banyak orang dipecat tiba-tiba gitu ya. Kalau teman-teman misalnya dapat curhatan dari pasangan itu aku dipecat gitu ya. Eh, apa namanya? Nggak dapat pesangon gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Kasih semangat aja bahwa kita punya 3 bulan pengeluaran. 3 kali atau 3 bulan pengeluaran. Artinya apa? Saya punya waktu misalnya 3 bulan untuk cari kerjaan baru gitu ya. Itu pentingnya punya tabungan. Makin kita punya banyak tabungan, maka apa namanya? Ini teman-teman akan merasa lebih safe gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen sesuatu lah yang lain gitu ya, yang ada target keuangannya misalnya buat sekolah gitu atau misalnya buat umroh, buat haji orang tua, nah itu dikejarnya dengan inflasi gitu ya. Pasti ada risiko karena modelnya jual beli gitu ya. Jual beli emas aja pasti ada risikonya gitu ya. Nah, kemudian tempat transaksinya adalah di pasar modal kita. Jadi tidak ada satupun investasi yang lembaganya bukan Bursa Efek Indonesia. Karena sejauh ini gitu ya, investasi yang benar adalah investasi yang diberi izin oleh OJK. Salah satunya adalah Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Bukan hanya diberi izin, tapi GCG-nya juga dihitung dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, teman-teman tidak hanya ada Bursa Efek Indonesia, gitu, ya, tetapi ada KEPEI dan KESEI juga, gitu. Ya. KEPEI ini clearing penjaminan efek Indonesia. KESEI ini adalah kustodian sentral efek Indonesia. Kalau clear ini, ID clear, apa namanya? ID clear ini adalah penjamin. Penjamin itu gimana? Misalnya kita beli saham pasti dapat sahamnya, jual saham pasti dapat uangnya. Nah, dipastikan oleh ID clear atau KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Kalau ke SEI, karena memang tadi orang beli jual saham itu masih pakai kertas. Nah, sekarang kan nggak pakai gitu ya. Terus disimpannya di mana? Nah, disimpannya adalah di SEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman nyimpennya di situ, penjaminnya adalah ID Clear atau KPI. Gitu. Nah, teman-teman alhamdulillah mungkin udah ada 91 perusahaan sekuritas gitu ya yang ada di Bursa Efek Indonesia. 66-nya gitu ya itu adalah lokal. Nah, 25 lainnya adalah joint venture gitu ya dengan perusahaan luar negeri. Nah, kalau jumlah listed companies atau misalnya perusahaan yang tercatat itu ada 911 gitu ya. Ini sebenarnya jauh banget ketimbang saya datang dulu ke Bursa Efek Indonesia gitu ya. Itu jumlah investornya itu mungkin kurang dari 300.000 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman gitu ya, dengan jumlah investor yang sudah sampai 12 jutaan gitu ya, dan jumlah
emiten syariah atau misalnya perusahaan tercatat lebih dari 920, kita bisa lihat ini sudah sangat bagus gitu ya. Market cap kita tuh udah di atas 11.000 triliun. Jadi ini sebenarnya kita udah lumayan setara banget gitu ya. Apalagi di negara ASEAN kita boleh dibilang udah lumayan leading gitu ya. Nah, teman-teman, ini alhamdulillah pasar modal syariah suka atau tidak suka gitu ya. Sebenarnya yang milih saham syariah itu banyak gitu. Cuman mereka mungkin bisa jadi gitu ya tidak menggunakan sistem online trading syariah, dan fairnya adalah kami menggunakan sistem apa namanya online trading syariah. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat dari tahun apa namanya tahun 2011 juga tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan gitu. Kalau dari jumlah apa namanya saham yang masuk ke dalam saham syariah gitu ya. Bahkan dari 10 tahun terakhir kenaikannya itu dua kali lipat gitu, 100% gitu ya. Jadi teman-teman suka atau tidak suka barang yang kita beli itu pasti sebenarnya bisa jadi perusahaannya adalah masuk syariah. Defaultnya syariah dulu. Nah, ini benar kayak bursa efek Indonesia tuh kayak pasar aja gitu ya. Ada pembelinya investor, ada penjualnya anggota bursa, ada barang yang diperjualbelikan disebut efek, ada yang menerbitkan efek atau sekuritasnya disebut dengan emiten gitu ya. Nah, ini di bawah OJK jelas gitu ya. Jadi bursa efek Indonesia pasti selalu di bawah OJK gitu ya. Nah, ini kemudian papan tulis kayak begini udah nggak dipakai karena tadi kita lihatnya layar gitu ya. Jadi orang-orang tuh trader tuh ada dua, ada yang diem duduk gitu nunggu input order gitu ya. Ada yang jadi floor trader. Nah, floor trader itu memang nggak yang kemana-mana gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa sekarang alhamdulillah gitu ya pasar modal kita sudah bisa diakses gitu ya oleh generasi muda, nggak kayak begini lagi karena memang semua serba sederhana gitu ya. Pas saya masuk aja ini udah lumayan canggih gitu karena bisa pakai telepon gitu. Kalau sekarang ini juga udah nggak ada gitu, udah kalah. Sekarang tuh jadi tempat untuk boleh dibilang apa ya untuk melakukan edukasi dan peresmian gitu. Dari klub sepak bola sampai pabrik semen tuh ada, tinggal kita mau atau enggak gitu ya. Nah, ini warkat saham zaman dulu nih. Kalau dulu disimpan di kesei atau disimpan di masing-masing gitu. Kalau sekarang semua disimpan di kesei gitu ya. Supaya memudahkan teman. Nah, ini investasi saham adalah beli perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sesederhana ini ya, teman-teman. Jadi jangan cari yang nggak ada. Kalau cari yang nggak ada, pasti nemu aja yang nggak ada gitu ya. Nah, ini dari bangun tidur sampai tidur lagi banyak kok gitu ya yang sebenarnya bisa kita jadikan saham gitu ya. Ini juga banyak, ini juga properti lumayan gitu ya. Dan ini yang teman-teman kadang-kadang sering males gitu ngeliat kayak gini karena nggak tahu ini angka dari mana. Sebenarnya nggak perlu tahu juga angkanya dari mana. Cuman ketika ada apa namanya, ada kesempatan kita bisa lihat bahwa sebenarnya oh iya gitu ya. Ini tuh sebenarnya angka gampang. Kita lihat segitiganya aja. Kalau segitiganya warna hijau, berarti rata-rata harga saham sedang naik. Gitu. Kita happy nggak? Ya happy lah. Kalau punya uangnya gitu. Tapi kalau misalnya segitiganya warna merah, pas-pasan kita punya uang gitu ya, itu kita bisa beli perusahaan dengan harga murah. Gitu ya. Makanya teman-teman lihatnya segitiganya aja, hijau atau merah. Hijau rata-rata berarti saham yang ada di Bursa Efek Indonesia naik. Gitu ya. Nah, ini ADRO, BBTN, PTPP, ICBP ini adalah nama perusahaan yang disingkat jadi 4 huruf gitu ya. Dalam 10 tahun terakhir gitu ya, alhamdulillah dalam 10 tahun terakhir gitu ya, IHSG itu hanya drop 4 kali dalam setahun gitu ya. Tahun 2015 gitu ini mulai ada krisis utang, 2018 jelas ini subprime mortgage gitu ya, kerasa lagi gitu, tapi memang dampaknya nggak besar, cuman memang ini yang paling kerasa banget adalah masalah perang dagang antara Cina dan Rusia gitu ya. 2020 gitu ya eh, kita lihat memang jatuhnya luar biasa gitu ya. Pas lagi COVID tuh kita harus berani jujur bahwa IHSG itu turun dalam banget gitu ya. Tetapi teman-teman bayangkan ketika teman-teman punya cash gitu ya, teman-teman pasti beli di saat-saat apa namanya murah semacam ini gitu ya. Jadi ini bayangin yang tadinya 4 ribuan tiba-tiba jadi di bawah 3 ribuan bahkan gitu ya. Makanya di tahun 2020 ini adalah tahun-tahun terberat. Tapi kalau misalnya kita lihat ada orang yang konsisten beli saham di sini di 2020 gitu ya, apa yang terjadi? Gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Nah, makanya teman-teman bisa lihat juga bahwa sebenarnya indeks itu bukan cuma satu, ada indeks yang syariah juga gitu ya. Tetapi teman-teman
balik lagi gitu ya. Kalau misalnya apa namanya teman-teman lagi ujian gitu atau misalnya lagi apa namanya lagi skripsi gitu ya, butuh apa namanya data di sini tuh banyak, indeks yang bisa dipelajari itu banyak gitu ya. Nah, ini satu lot minimal 100 lembar gitu ya. Caranya gimana? Nih, order jual, order beli gitu ya. Tapi sebenarnya sebelum mencet jual, mencet beli, yang paling susah adalah menentukan kinerjanya, kinerja efeknya. Jadi, eh, apa namanya? Kadang-kadang kalau misalnya kita ujian gitu, ketemu soal gitu ya, suka jiper duluan. Ini kalau teman-teman mau pilih saham, itu harus firm justru. Saya yakin mau beli ini karena bla 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 bla. Gitu ya, jelas. Gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau ngomongin pasar modal syariah ini tiga variabel, pasar modal dan syariah. Pasar itu mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran. Modal itu adalah surat berharganya. Syariahnya ini adalah aturannya, rulesnya, tambahannya. Jadi bukan hanya ikut ke aturan yang berlaku gitu ya, tetapi juga eh, ada syariahnya gitu. Jadi teman-teman yang bisa lihat bahwa pasar modal syariah sudah mulai bertumbuh gitu ya. Salah satunya teman-teman bisa lihat bahwa ini sebenarnya sangat mudah untuk diaplikasikan gitu ya. Dan sebenarnya nggak terlalu repot-repot banget sih ngembanginnya gitu ya. Kayak satu misalnya gitu sistem online trading syariah hanya bisa beli saham syariah, nggak bisa beli yang lain-lain gitu ya. Nggak bisa beli yang lain. Itu sudah confirm gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya beli saham, sahamnya minuman keras, jatuhnya jadi haram. Karena tadi kata syariahnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian ini ada fikih. Fikihnya itu adalah pendapat para ulama, gitu ya. Menurut para ulama gimana, gitu ya. Nah, ternyata itu ada fikihnya. Nah, fikih ini apa biasanya dijelasin oleh eh, anggota DSN gitu ya, Vicky itu sebenarnya tambahan peraturan gitu ya. Dan ini sebenarnya unik gitu ya. Jadi di pasar modal itu emang udah highly regulated gitu ya, ditambah lagi regulasi peraturan yang ditetapkan gitu. Karena memang teman-teman walaupun tidak mengikat ada peraturan OJK-nya juga gitu. Kayak misalnya fatwa rokok haram gitu ya di kalangan Muhammadiyah gitu. Rokok tuh haram gitu ya. Tapi ya ada anggota keluarga saya juga Muhammadiyah ngerokok juga gitu ya. Nah, berarti sebenarnya bagaimana supaya fatwa ini efektif? Ternyata dibikin untuk menjadi peraturan tertentu, gitu ya, teman-teman. Nah, ini fatwa nomor 80, isinya setebal itu fatwa, isinya cuma ini. Kalau mau investasinya syariah, tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang. Beli eh, 300.000, duitnya cuma 200.000, itu nggak bisa, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya teman-teman juga bisa lihat bahwa keuntungan saham itu dividen dan capital gain. Dividen itu bagi hasil, capital gain itu profit. Bagi hasil kalau kita pegang perusahaannya tuh, gitu ya, itu baru nih dapat, gitu ya. Kalau capital gain ini profit, gitu ya. Beli berapa, jual berapa. Ini sederhana sekali. Oke. Nah, ini teman-teman asalnya bayi al musawamah, gitu ya. Dan ini dia, gitu ya, teman-teman bisa dijadikan mahar juga. Ini bukan bid'ah, gitu ya, teman-teman. Dan ini gampang sekali teman-teman prosesnya dan ini juga nyobain setelah wisuda dia dapat hadiah saham. Nah, semoga ini teman-teman juga bisa ngikutin gitu ya langkah jejaknya. Dan ini teman-teman kalau meninggal gimana? Tenang aja, itu pasti diurusin sama teman-teman sekuritasnya. Gitu ya. Nah, inilah salah satu organisasi yang melakukan wakaf pertama kali gitu, wakaf saham dari Fosei gitu. Nah, kemudian ini SOTS dijelaskan nanti sama Mas Sutrisna, fitur-fiturnya juga sama dijelaskan sama Mas Sutrisna, dan ini sebenarnya way out saya. Jadi kalau teman-teman di pasar modal syariah gitu ya, saya kan nggak boleh beli saham gitu ya, karena memang by rules memang tidak boleh gitu. Tapi saya tuh ini melihat suku ini adalah potensi saya untuk menghabiskan masa pensiun saya. Jadi bayangin kalau di sukuk gitu ya, di sukuk itu enak, kita bayarnya sekali, kemudian dapat imbal hasil gitu ya, imbal hasilnya setiap bulan pasti gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli sukuknya berapa? Beli sukuknya 2 juta gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya apa namanya? Teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalnya kita punya budgetnya berapa? 500 juta gitu ya. 500 juta itu kalau misalnya kita imbal hasil per bulan 2,3 gitu ya. Jadi tergantung kalau misalnya saya mau pensiun, saya PD-nya berapa ya gitu ya. Percaya dirinya kalau supaya saya tidak jadi beban gitu ya buat keluarga, saya PD-nya kayaknya 1 miliar deh gitu ya. Jadi saya akan kerja keras gitu ya sampai saya dapat 1 miliar.
nanti setiap bulan saya dapat 4,7 juta. Jadi 1 miliar yang kita eh, belikan sukuk gitu ya, itu sebulannya kita dapat 4,7 juta gitu. Jadi walaupun kita udah nggak apa namanya, udah nggak kerja, kita tetap dapat uang gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga ini adalah buku-buku yang saya baca gitu ya. Dan semoga teman-teman dengan baca ini minimal teman-teman jadi tahu gitu horizon kita dalam melakukan investasi di pasar modal. Karena ini penting sekali buat teman-teman gitu ya. Dan saya harap teman-teman juga punya apa namanya buku pegangan gitu ya. Dan salah satunya mungkin buku pasar modal syariah itu adalah buku yang saya pegang gitu. Karena teman-teman kalau mau ngerti pasar modal syariah ya teman-teman harus paham juga gitu ya, dan teman-teman boleh kok baca buku yang lainnya yang terkait analisa fundamental maupun teknikal gitu ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya, setengah jam. Waalaikum- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Setengah Mas jam. Dari ya atas Ya, sharingnya. Oke, bagi sobat Genpes ataupun apa namanya Bapak Ibu yang join di webinar ataupun yang di live di Facebook, silakan jika ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaan. Ini sambil menunggu pertanyaan Mas Dery. Jadi memang kalau saya tadi lihat dari sisi jumlah investor tuh kita memang mayoritas tuh didominasi oleh generasi muda ya, Mas Dery ya. Jadi ya, sebetulnya betul. memang kalau kita melihat, kalau kita ngomongin spesifik satu instrumen di pasar modal syariah itu saham syariah itu sebetulnya profilnya harusnya masuk lah ya Betul. untuk investasi di instrumen saham syariah. Nah juga kalau tadi Mas Dery juga sempat bilang, jadi kalau kita tuh juga harus pintar-pintar ngatur keuangan gitu ya, Mas Dery ya, ngatur duit lah gitu. Jadi juga jangan sampai kita punya uang itu masuk dan keluarnya nggak kerasa gitu ya. Jadi tiba-tiba Ya, udah hilang aja gitu uang kemana gitu ya. Nah, jadi memang harus bijak juga. Nanti kalau tadi Mas Eri, kalau kita melihat ya, kalau kita sebagai generasi muda yang mahasiswa ataupun ya generasi muda lah pekerja khususnya yang udah punya income gitu ya. Sebetulnya kalau investasi di apa namanya di saham ataupun di instrumen syariah lah, saham saya ataupun sukuk gitu ya. Sebetulnya porsinya kalau untuk yang pemula gitu ya, anggaplah pemula gitu ya, ya saya udah berpenghasilan gitu ya, hmm, udah bekerja atau kalau yang baru baru bekerja gitu ya, dapat penghasilan, itu sebetulnya sarannya apa ya, kita nggak ngomong ideal sih, karena memang nggak ada yang iya, ideal sebetulnya sih, nggak ini kan ada. cuma seni aja lah ya, seni Iya, keuangan gitu. Nah kalau dari sisi Mas Dari kira-kira sarannya seperti apa Mas Dari? Bagi saya pemula-pemula yang ya baru kerja lah gitu ya, iya. baru Ya, punya kebayang. income gitu Mas Dari. Mm-mm. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kata Mas Sutrisna gimana ya sebenarnya yang ideal berapa sih? Nah itu ideal tiap orang kan beda-beda. Jadi jawabannya juga pasti beda-beda. Makanya enaknya adalah teman-teman nyari mana yang cara yang paling nyaman buat teman-teman gitu ya. Dan orang yang kaya itu sebenarnya bukan orang yang apa ya, semua uangnya 100% di saham juga enggak gitu ya. Mereka justru mengkombinasikan berbagai macam aset gitu ya, supaya itu tuh nggak jadi beban pikiran. Oh, kalau misalnya sahamnya turun mereka langsung stres habis-habisan gitu ya. Yang mereka lakukan justru adalah memecah gitu ya. Orang yang bisa mempertahankan kekayaan dan kesejahteraannya itu yang secara sisi emosionalnya itu nggak meledak-ledak gitu ya. Jadi dia kalau misalnya beli perusahaan itu tenang gitu ya, cari perusahaan yang kayak gimana gitu. Nah ini persentasenya teman-teman harus cobain dulu semuanya. Cobain beli emas, cobain beli saham, cobain beli sukuk, cobain beli reksadana gitu ya. Teman-teman cobain, oh iya bagaimana misalnya, oh iya kayaknya kalau reksadana pasar uang gitu ya, setahun cuma naik 3%, tapi lah ini lumayan gitu ya. Nanti kalau ada uang sisa mending taruh di sini aja gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat, oh ini memang saya pengen punya passive income gitu ya. Ini tergantung usianya. Usia misalnya udah tua tapi misalnya punya uang pensiun ya udah bisa dibeliin sukuk gitu ya sampai nanti tenornya 5 tahun gitu ya, teman-teman setiap bulannya dapat gajian gitu, dapat imbal hasil gitu. Jadi nggak ada yang bisa jawab kira-kira yang paling cocok buat teman-teman tuh kayak gimana. Tapi untuk teman-teman satu saran yang paling penting adalah teman-temannya nyaman dulu aja gitu ya. Saya nyaman investasi saham gitu ya. Jadi makanya saya investasi ya hampir 100% di saham aja gitu ya. Nah, itu juga boleh. Atau saya memang udah punya rumah jadi yang belum saya punya ya misalnya saham gitu. Saya banyakin di saham.
silahkan. Jadi sebenarnya ini sangat tergantung sekali buat teman-teman. Tapi balik lagi ini soal kenyamanan. Nggak nyaman kalau dijalanin percuma. Ini pasti nggak bisa konsisten, gitu ya. Cara biar konsisten kita ngejalanin semuanya nyaman, gitu ya. Demikian. Oke, berarti harus diversifikasi gitu ya, Kang Dery ya. Betul, Jadi kita betul. nggak bisa juga invest di satu tempat 100% aset kita masuk semua di situ gitu ya. Jadi memang harus diversifikasi, ya itu mungkin salah satu saran gitu ya untuk kita sebagai pemula gitu ya. Jadi mungkin kalau di instrumen pasar modal semua produk instrumen syariah bisa beli, kita beli aja semua gitu ya Mas Dery ya. Saham Cobain dulu syariah lah, sedikit-sedikit aja sukuk gitu. ada, reksadana syariah gitu, kita semua kita beli gitu lah ya kalau memang dananya cukup Ya, gitu. Itu gitu. yang lebih 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 kayaknya lebih nyaman lah bagi kita yang Hmm, memang apa namanya, yang memang kalau dananya berlebih. ya. Nah, kalau kecuali kalau dananya mungkin kalau terbatas gitu ya Mas Dery, Hmm, mungkin kita harus selektif gitu ya. Nah, kalau saya lihat nih Mas Dery, investor-investor di Sobat Genpes di sini di CGS itu ada yang memang kalau kalau saya sempat kalau tanya itu eh, salah satu ini ya alasan-alasannya gitu ya. Jadi ada sebetulnya dia tuh profil risikonya tuh ya dianggap apa ya, dia lebih konservatif lah, orangnya hmm, hmm. konservatif. Tapi dia itu juga berani beli saham gitu ya, beli 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 saham syariah gitu. Nah, Iya. kenapa? Ya sebetulnya kalau dia pertimbangannya ternyata kalau saya beli instrumen sukuk katanya itu kan apa namanya, ada minimum belinya itu harus berapa juta gitu Sejuta. kayak Ya. kristal. Iya betul juga sih. Kalau saham tuh katanya ya tinggal menyesuaikan aja apa Hmm, namanya, dana saya tuh bisa beli banyak saham gitu ya hmm, dengan uang 100.000 udah bisa beli saham katanya. Dari sisi mungkin dari sisi price-nya ataupun ini yang murah ya, ini apa iya. namanya, deposit ataupun pembelian instrumen saham itu lebih lebih murah gitu, dianggapnya seperti itu. Padahal sebenarnya tipe profil risiko dia tuh konservatif, tapi Betul. beli juga saham gitu. Nah ini yang mungkin yang sering juga nih saya temui di investor-investor di di CGS gitu ya. Jadi memang kalau ke sukuk ya mungkin kalau udah surplus ataupun memang uangnya Ya. lebih gitu ya, karena memang secara karakteristik kan memang beda ya Kang Dery ya antara saham Betul. dengan sukuk gitu ya, ada minimum pembelian berapa gitu ya, terus juga yang satu liquid satu nggak liquid gitu ya. Itu memang Hmm, kebanyakan kalau saya lihat tuh investor yang konservatif yang tetap beli saham itu ya dia lihatnya murah gitu ya, beli saham tuh dengan uang mungkin terjangkau lah 1.000 udah bisa jadi investor. Terus juga dia instrumennya liquid, kapanpun saya butuh uang dia bisa jual katanya seperti itu gitu. betul. Nah Mas Dari tadi kalau kalau saya lihat juga bursa itu sekarang kan udah nggak kayak zaman dulu ya. Tadi kalau lihat di gambar itu Hmm, kalau kita lihat bursa zaman dulu gitu ya, tempo dulu itu ternyata kalau transaksi bursa itu manual, harus itu ya perebutan di papan tulis gitu ya, ah, banyak orang order gitu ya. Nah kalau betul. sekarang itu udah berbeda ya Mas Eri ya, mungkin Betul. kalau sekarang udah scriptless gitu ya, elektronik. Dan juga tadi itu ada fatwa ya kalau nggak salah yang memang eh, apa namanya ya, kita sebagai anggota bursa juga beracu ke situ untuk mengembangkan produk online trading gitu ya. Nah Betul. kalau menurut Mas Eri nih Mas Eri, kalau misalkan transaksi di online yang saat ini nih, menurut Mas Dery seperti apa? Apa pandangannya lah? Karena ada juga banyak pertanyaan soalnya Mas Dery. Ini saya transaksinya sudah online, nggak pegang fisiknya. Kalau tadi kan di gambar tuh ada bentuk warkat gitu ya. Nih Betul. saya sekarang tuh transaksi saham tuh nggak pegang fisiknya. Nah menurut Mas Dery gimana Mas Dery? Iya. Udah serba digital seperti ini Mas Dery. Iya. Mau nggak mau mesti terbuka ya teman-teman, dan bahwa sebenarnya teknologi itu menurut saya ya, hampir selalu baik, hampir selalu memberikan dampak baik. Saya sama Mas Nutrisna tuh inget tuh ya waktu dulu gitu ya, waktu kita mau ngadain SPMS gitu ya, itu kan zaman dulu waktu di sekuritas yang lama masih pakai apa namanya, pakai dokumen gitu kan. Jadi waktu itu tuh SPMS kita sharing ini, sharing beban berat kardus yang isinya form pembukaan rekening yang tebel banget gitu ya, form SRE sama RDN, dia pegang satu dus, saya pegang satu dus nih gitu ya. Jadi kalau kita kemana-mana tuh bawa itu gitu ya. Nah sekarang teman-teman kalau misalnya sekarang buka di CGS gitu, apa yang dilakukan? Ini buka handphone gitu ya. Dan kalau itu teman-teman bayangin harus harus di checklist dulu, kemudian dikasih paraf gitu. Kalau ini kan cuman
lihat, accept, dikasih tick mark aja gitu ya, sambil sambil ngelihat di handphone gitu ya. Jadi ini sebenarnya jauh lebih efisien gitu. Kita nggak bisa nahan perubahan. Justru kalau kita nahan perubahan, atau misalnya selamanya kita pakai form pembukaan rekening terus gitu ya, bagaimana kita mau maju gitu ya. Nah, termasuk untuk saham. Saham itu bukan berarti teman-teman nggak ada sahamnya jadi haram gitu ya. Saham itu tetap ada, cuman dia nggak kelihatan. Nah, problemnya pas zaman dulu kan saya masuk tuh 2009 gitu ya. Itu masih ada sering yang datang ke divisi saya gitu. Ini pengen ngurus sahamnya gimana gitu ya. Sahamnya misalnya keluarganya meninggal gitu. Kalau itu gampang gitu ya. Tapi masalahnya adalah kondisi sahamnya yang rusak berat, rusak parah, sampai nggak tahu ini kira-kira perusahaan apa gitu, karena memang udah kena banjir gitu ya, udah lepek, udah nempel-nempel, susah gitu kan, kita mau identifikasi, mau nyari satu-satu susah, itu kan ada 200-an perusahaan tercatat, bagaimana kita carinya, dan kasihan gitu kan. Maka dari itu sebenarnya teman-teman, pakai pakai apa, scriptless seperti ini yang kata Mas Trisna bilang itu nggak membuat teman-teman jadi susah, justru jadi gampang. Ketika misalnya orang tua punya kemudian meninggal, ya tinggal nanti anaknya, ahli warisnya datang aja ke sekuritas, bilangin ini ada surat kematiannya, kematiannya tanggal sekian gitu ya, ini kita jadi ahli warisnya dan segala macamnya, nanti pasti diproses gampang kok gitu ya. Tapi kalau teman-teman terus apa namanya, tidak mau berubah, ini pasti susah. Kayak teman saya tuh, dia nggak mau punya apa namanya, produk keuangan gitu ya. Karena itu nabung juga, saya juga penasaran nih nabung gimana gitu kan. Dia tuh punya investasinya hampir semua sektor real, nggak mau di sektor keuangan, nggak mau beli saham sukuk reksadana gitu, nggak mau. Udah kita kasih tahu ini sesuai dengan syariat, dia nggak mau gitu ya. Tapi satu waktu dia minjem uang ke saya yang sebenarnya nilainya gitu ya, sama nilai asetnya dia itu nggak masuk akal. Masa dia minjem 50 juta gitu ya. Untuk dia yang punya beberapa apartemen dan beberapa rumah dan tanah gitu ya, minjem ke saya 50 juta itu adalah sesuatu yang, lu kok bisa gitu ya, minjem 50 juta tuh buat apa gitu kan? Orang kayak kayak lu tuh ngapain? Oh, ternyata dia pengen punya cash, cashnya dalam bentuk ini apa, investasinya dalam bentuk properti. Jual tanah itu lama, jual tanah itu lama gitu ya. Ya memang saya kasih tahu sendiri gitu ya. Kenapa coba? Mending lah ada dia punya emas, tapi dia nggak mau. Dia katanya, kata orang tuanya, kalau investasi itu harus tanah gitu ya, tanah properti yang kayak begitu baru mantep gitu ya. Tapi kan kenyataannya susah. Pas COVID kan nggak ada yang ngontrak di dia. Orang pabriknya aja tutup gitu ya. Kos-kosannya pasti kosong gitu ya. Pabriknya tutup. Nah, dia minta duit gimana gitu kan. Nah, ini nggak ada yang bisa muter. Nah, salah satunya tadi Mas Nutrisna benar gitu. Cari likuiditas. Ini teman-teman harus tahu banget bahwa yang namanya saham itu teman-teman harus gampang beli, gampang juga jual. Gitu ya. Dan itu pula di sektor keuangan gitu ya. Banyak perubahan, tetapi perubahan itu kita harus adaptasi sama perubahan tersebut. Karena kalau mau nggak mau itu pasti ngasih dampak yang positif kok buat kita. Gitu. Demikian. Oke, jadi justru dengan era digital saat ini tuh Oh. mempermudah gitu ya. Kita pun sebagai anggota bursa gitu ya, perusahaan sekuritas mau nggak mau harus ikutin tren gitu ya. Jadi ya kita pun mengembangkan sistem platform online yang mana membantu para investor untuk transaksi dalam, ya mungkin yang di luar Jawa atau di luar Jakarta nggak perlu ke Jakarta dulu gitu ya. Transaksi Hmm. dimanapun tinggal disesuaikan jamnya gitu ya. Nah, Mas Jerry, sekarang tuh kalau saya lihat trennya ya Mas Jerry ya, apa tren di pasar modal kita itu banyak juga sekarang tuh yang pemuda apa ya, bukan ya, milenial ini yang ternyata nikahnya itu sudah, tadi juga di situ ada beberapa contoh, ada investor yang nikahnya itu pakai pakai apa, maharnya pakai saham gitu ya. Nah, ini fenomena ini sebetulnya ini fenomena yang memang sebetulnya udah mulai kesini tuh investor udah mulai aware gitu ya, bahwasanya oh sekarang ternyata saham itu bisa jadi mahar juga gitu, karena mungkin karena hal yang tabu kali mungkin ya saat ini mungkin di masyarakat. Nah, ini mungkin Mas Dari bisa jelaskan Mas Dari, sebetulnya memang ini secara aturan gimana nih, Mas Dari, saham memang bisa ya dijadiin mahar gitu Mas Dari, mungkin Iya, bisa cerita, Mas sebenarnya Dari. banyak, sebenarnya bukan cuma saham, reksadana juga ada. Tapi itu orang bursa tuh sempet nikah pakai reksadana, karena kan orang bursa nggak boleh kan investasi Hmm. saham gitu ya. Hmm. Jadi mereka itu apa, nikahnya pakai reksadana gitu. Dan ini sebenarnya memungkinkan saja sih. Dan kalau teman-teman misalnya ngerasa bahwa oh ini bisa dilakukan, kenapa? Karena memang ini menarik loh. Kalau emas kan kita cuma ngarepin capital gain-nya aja. Jadi kita beli emas gitu ya kan, emasnya nggak bertelur, emasnya pasti segitu-segitu aja.
Nah, kita baru bisa ngerasain keuntungannya ketika emasnya dijual. Tapi kalau saham kan enggak, saham itu bisa dikit teman-teman, saham itu bisa dipegang. Bayangin teman-teman kalau misalnya nikah maharnya saham gitu ya, misalnya 100 lot saham apa, dan sahamnya ini ternyata bagus, konsisten gitu ya. Ini akan sangat menguntungkan. Apalagi kalau dikasihnya misalnya 1 juta lembar, itu udah enak banget gitu ya. Dividen 100 perak aja itu bahagianya minta ampun kalau punya 1 juta lembar gitu ya. Dan kita tahu perusahaan kayak Bank Syariah yang terbesar aja kan dividennya cuma 10 perak gitu ya, 10 perak. Nah, kalau teman-teman anggaplah punya 1 juta lembar gitu ya, udah 10 juta itu udah enak banget gitu ya. Bahkan ketemu sama Lo Keng Hong kemarin gitu ya, dia hidup tuh dari dividen. Dia orang punya beberapa perusahaan dan beberapa di antaranya adalah kepemilikannya lebih dari 2 juta lembar gitu ya. Ketika perusahaannya ngasih cuma dividennya 5 perak gitu ya, tapi kalau dikali 2 juta lembar kan ini luar biasa gitu ya. Berasa juga belum dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau investasi gitu ya, dan memang mau pertama kali mau komitmen, ya coba deh gitu ya investasinya biar biar kerasa panjang gitu, biar sayang buat kalau dijual gitu kan, biasa mas kawin tuh sayang buat dijual gitu ya. Itu teman-teman cari perusahaan yang kayaknya nggak bakal dijual deh, perusahaan ini memang perusahaan bagus gitu, konsisten dan lain sebagainya gitu ya. Silahkan saja teman-teman, karena memang zaman itu dimulai ketika ada orang yang investasinya ini apa namanya, dia maharnya saham Sido Muncul. Ini pertama kali di Jogja gitu karena memang rumah dia deket banget sama wilayahnya pabriknya Sido Muncul gitu ya. Jadi dia beliin saham Sido gitu ya. Nah itu sebenarnya lumayan karena dividennya sendiri itu kalau dibeliin dividennya dibeliin tolak angin dalam 1 tahun gitu ya. Itu mungkin juga nggak akan habis gitu ya. Itu dia yang mulai pertama gitu ya. Selanjutnya mungkin pakai yang saham lain boleh-boleh aja gitu ya. Ada yang pakai saham semen gitu. Karena kan kita mau membangun rumah tangga supaya rumah tangga kita kuat nih. Maharnya mahar saham semen gitu ya. Silahkan, itu terserah teman-teman. Tapi pikirkan lagi bahwa bisnis itu dinamis. Bisnis itu bagus di tahun ini, belum tentu bagus di tahun depan. Makanya teman-teman nggak bisa cuma dibiarin. Harus bisa mantaunya berapa. Makanya teman-teman di portofolio juga, kalau misalnya punya saham, sahamnya 20 gitu ya, itu pasti pusing banget. Cukup misalnya 3 sampai 5, tapi perform semua gitu ya, itu udah enak. Ngasih dividennya juga, kemudian kenaikan harganya juga bagus gitu ya, itu pasti akan sangat menguntungkan. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak saham gitu ya. Kita tahu cari saham yang asal bagus benar gitu itu udah untungin gitu. Demikian. Oke, tapi kalau dari sisi syariat juga nggak ada bertentangan ya, Kang Dery Iya, ya. Tidak memang kalau bertentangan. dibilang bid'ah ya bid'ah kali ya. Bid'ah itu kan sesuatu nggak ada di zaman Nabi kan nggak ada pasar modal sebenarnya. Iya, iya. Ya, ya itu yang penting sih Mas Dery ya. Jadi memang Betul. ini bagi sobat Genpes ataupun Bapak Ibu yang memang sudah jadi investor di kami itu Betul. memang supaya apa namanya tidak ini lagi lah, tidak bertanya-tanya lagi nih sebetulnya tuh boleh nggak sih kalau misalkan jadiin mahar gitu ya. Yang jelas seharusnya saham syariah ya idealnya gitu ya supaya sahamnya ya ambil berkahnya lah gitu istilahnya gitu. Dan juga sebetulnya bisa diwariskan juga ya Mas Dery ya. Karena juga Mm-mm. kan ada yang saham-saham bisa diwariskan gitu. Itu juga nggak bertentangan sesuai dengan aturan syariah sebetulnya ya. Betul Di sekali. sah-sah aja gitu ya. Mau diwariskan memang secara aturan di apa namanya di bursa pun sebetulnya memang ya bisa diwariskan juga gitu. Karena ketika investor apa namanya membuka rekening saham itu sudah diminta oleh kita gitu ya bahwasanya ahli warisnya siapa gitu ya itu untuk nanti ya apa namanya kalau kita sudah memang misalkan meninggal gitu ya dan ahli warisnya punya hak untuk eh, klaim untuk si saham itu. Nah, Mas Dari, kalau misalkan apa namanya investor syariah, Mas Dari. Jadi memang saat ini memang mungkin di Sobat Genpes di CGS ini mungkin masih banyak juga yang investor konvensional yang masih bertanya-tanya sih sebetulnya tentang apa Mm. namanya ya tentang hukum di pasar modal syariah kita gitu. Sebetulnya memang kalau untuk memperkuat tadi juga sempat Mas Dari juga menampilkan ada dua fatwa ya gitu ya fatwa yang apa namanya yang menjelaskan tentang kehalalan ataupun diperbolehkannya instrumen saham ini. Mungkin sedikit mungkin bisa diceritakan lagi mungkin Mas dari perihal ya supaya nih nasabah ataupun sobat-sobat Genpes ini lebih firm gitu ya bahwasanya memang saham syariah itu sudah diperbolehkan untuk Mm. diperjualbelikan ataupun Iya. untuk secara hukum syariah tidak bertentangan. Itu mungkin Mas Iya. Dari mungkin bisa cerita sedikit Mas Dari.
Iya, ini kalau ngomongin syariah gitu ya, baik yang muslim sama non muslim di Indonesia tuh aneh gitu ya. Kalau ngomongin syariah, yang kepikiran di kepala pertama kali adalah soal keharaman gitu ya, Hmm. soal halal dan haram, terutama yang haramnya gitu ya. Kalau yang halalnya mungkin banyak gitu, tapi yang haram dan haram itu sebenarnya mereka tuh kayak punya tingkatan. Padahal kan kita membagi haram tuh haram li zatihi, haram li ghairihi gitu ya. Tapi orang-orang yang di Indonesia ini kebanyakan tuh membuat peningkatan soal haram itu dari sisi barangnya. Yang paling haram gitu ya dalam Islam adalah babi. Jadi kadang-kadang orang tuh suka parah gitu ya. Jadi di satu tempat, di satu meja gitu ya, dia nggak sengaja gitu makan burgernya ternyata ada lembaran porknya gitu ya, lembaran daging babinya gitu. Oh dia marah banget tuh, marah banget, emosi banget gitu ya. Padahal gitu ya, begitu dia kaget itu adalah dikasih tahu bahwa itu adalah pork gitu ya, daging babi gitu, dia langsung minum gitu ya. Minumnya minum bir sebenarnya. Jadi bir itu haram gitu. Jadi dia marah banget gitu ya. Jadi dia makan babi itu marah banget, tapi ketika dia minum bir dia nggak ngerasa bahwa itu ya haram gitu ya. Ini Padahal ini sama-sama haram. padahal sama-sama haram gitu ya. Kalau ditanya dia sholat, jawabannya nggak sholat juga, sholat enggak, ngaji enggak gitu. Tapi begitu makan babi, wah itu dia udah merasa paling bersalah banget gitu ya. Nah teman-teman di syariah juga pertanyaannya mirip gitu ya. Pertanyaannya mirip gitu ya. Apakah ini riba atau enggak? Kalau di keuangan tuh pasti nanya riba atau enggak. Kalau di makanan kan tingkatan paling tinggi tuh babi ya. Kalau di keuangan tuh riba gitu ya. Makanya kadang-kadang bilang bahwa, oh kalau misalnya saya beli sahamnya 2.000, harga sahamnya saya jual 2.500, riba dong. Setiap kelebihan kan riba gitu kan. Itu juga sama. Bahkan sampai sekarang orang yang menganggap dividen riba itu juga banyak. Taunya dari Dividen. mana kan? Dividen. Dividen, dividen itu dianggap riba. Oh. Jadi di media sosial kita, di DM kita itu sempat ada yang protes atau nanya nanya ngetes atau misalnya ini beberapa pertanyaan tuh mirip gitu bahwa ini kan kelebihan gitu ya. Setiap kelebihan itu wah pakai dia keluar ayat tuh, setiap kelebihan pokoknya adalah riba gitu ya. Makanya kita kasih tahu alhamdulillahnya sekarang sudah ada fatwa saham kan gitu, fatwa tentang saham itu 135 udah tinggal kita kasihin aja PDF-nya gitu atau kita kasih linknya supaya dia baca sendiri. Tapi banyak sih orang yang mau baca fatwa gitu, nggak banyak orang yang mau baca fatwa gitu ya. Makanya teman-teman kita kerjasama sama sekuritas ini buat bikin sistem online trading karena supaya mereka bisa melakukan transaksi secara syariah, terus dia udah merefer ke fatwa tanpa harus baca. Kan tahu orang Indonesia malas baca gitu ya. Makanya kalau pakai sistem kan enak gitu ya. Dia pasti pilihnya saham syariah karena kalau sahamnya nggak syariah ditolak sama sistem, dia pasti apa namanya nggak pakai margin karena memang fasilitas margin di ABSOTS gitu di perusahaan sekuritas yang punya layanan syariah ini pasti ditutup. Nah itu pertanyaan-pertanyaan tentang kesyariahan itu selalu ada, tapi kita selalu fokusnya adalah kepada fatwa tadi karena fatwa ini adalah jawaban dari para ulama. Bilang fatwa pesanan ya memang itu pesanan kita nanya sama ulamanya ini boleh atau enggak gitu ya. Nah, jawabannya dalam bentuk fatwa. Nah, tapi karena fatwa tidak mengikat, makanya kita butuh peraturan OJK juga, gitu ya. Sama kayak misalnya di Muhammadiyah gitu ya, di kita gitu Muhammadiyah, itu kalau misalnya ngerokok gitu, itu haram loh. Ada fatwa haram rokok di Muhammadiyah gitu ya. Tapi warga Muhammadiyah dulu saya juga ngerokok gitu ya. Warga Muhammadiyah gimana gitu. Ngerokok juga gitu. Itu sebenarnya susah karena tidak mengikat tadi. Nah, makanya tentang tentang kesyariahannya ini teman-teman kita pakai yang DSN MUI. Nah, silakan teman-teman coba baca fatwanya gitu. Karena kita tuh satu-satunya negara yang aturan fatwanya tuh A sampai Z tuh lengkap. Dari buka rekening, dari produknya, dari penyimpanannya, itu semua sudah ada fatwanya. Tinggal teman-teman ya mau bacanya. Gitu ya, supaya teman-teman jauh lebih yakin. Karena kalau kita yakinin, ngelihat muka saya pasti nggak yakin. Nah, makanya teman-teman enaknya adalah baca sendiri fatwanya. Gitu ya. Demikian. Oke, jadi bagi sobat Genpes nih yang masih bertanya-tanya, sebetulnya ya kita lebih mudahnya gitu ya. Sepertinya fatwa sudah ada ya Mas Dery ya. Fatwa nomor Betul. 40, 80 dan itu masih udah lengkap lah bahas mengenai mekanisme perdagangan dan semuanya. Nah, kita yang bagi yang apa yang males baca gitu ya, ya Ya. cukup dengan mengikuti udah produk yang dikembangkan oleh perusahaan CGS gitu ya. Itu sudah insya Allah sudah comply dengan aturan atau prinsip syariah yang berlaku di DSN MUI gitu ya. Jadi udah ya sudah sederhana simpel lah gitu ya. Jadi praktis aja kita transaksi
sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh DSN MUI. Nah, Mas Dery, ini karena waktunya juga sudah ternyata tidak terasa udah 1 jam kita sharing Iya, ya, Mas Dery. Nah, satu lagi Mas Dery, ini boleh juga boleh. yang sini juga yang sebetulnya ini yang membedakan kalau saya lihat ya Mas Dery ya antara pasar modal konvensional dengan syariah, yaitu adanya produk filantropi, Mas Dery. Hmm, Ya kan, hmm, produk filantropi ini memang sebetulnya kalau saya lihat ini produk yang sebetulnya investasinya itu dunia akhirat lah gitu ya. ya, Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga insya Allah iya, dapat gitu. Karena ini saya juga yakin lah orang Indonesia itu jiwa sosialnya tinggi sekali gitu ya. Jadi sekarang itu di pasar modal syariah itu ada produk filantropi. Mungkin Mas Dery bisa jelaskan sedikit mungkin sharing mengenai produk filantropi. Ini termasuk produk baru ya Mas Dery ya? iya. Jadi waktu kita awal-awal ngembangin pasar modal syariah, ada iseng-iseng survei itu, ada dari lembaga mana iseng-iseng survei gitu ya, tentang orang yang bayar zakat gitu ya. Nah, orang-orang yang dianggap apa namanya, orang-orang yang dianggap punya harta gitu ya, tapi tidak bayar zakat gitu ya, sebenarnya dia pas ditanya lagi gitu ya, hartanya itu hampir semua dalam bentuk sekuritas gitu ya, dalam bentuk efek gitu ya, dalam bentuk surat berharga. Nah, dia tidak melakukan zakat gitu. Karena saya nggak punya uang gitu ya. Saya punyanya ini gitu saham. Udah gitu pada nyangkut lagi gitu ya. Padahal yang nyangkutnya aja gitu ya. Yang nyangkutnya aja itu apa namanya bisa sampai lebih dari 80 gram emas gitu kan. Kan itu sebenarnya udah masuk gitu ya, udah pegang setahun gitu ya, hartanya juga udah lebih dari 100 juta malahan gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah masuk sebagai wajib untuk zakat, tapi dia bisa berkilah gitu, oh nggak bisa gitu ya, orang nggak punya duit gitu ya, punyanya saham gitu ya. Nah kita kalau misalnya kayak gini terus, banyak investor syariah yang istilahnya jadi tidak melakukan zakat karena duitnya dalam bentuk surat berharga gitu ya. Makanya kita, oh kayaknya ini apa namanya bursa kita itu harus beda. Di luar negeri ada, di Malaysia itu ada gitu ya kayak semacam zakat saham gitu, tapi itu dari dividen atau dari penghasilan perusahaan. Kalau kita mah lebih ke touch ke individunya, bukan dari perusahaannya. Kita touch ke individunya. Kalau dari perusahaan mah kan BSI juga kan bayar zakat gitu ya, difotoin gitu ya. Oh kita Hmm. BSI gitu ya bayar zakat gitu sekian gitu ya. Tapi kalau kita bukan lihat dari situnya, kita lihat dari adalah orang yang punya sahamnya harus bayar zakat gitu. Caranya gimana gitu ya? Caranya gimana? Kalau dia nggak mau, nggak punya uangnya, ya udah sahamnya zakatin gitu ya. Nah, itu ada perhitungannya di Basnas. Itu kalkulator untuk zakatnya tuh ada di Basnas. Apakah saya sudah masuk sebagai wajib buat zakat atau belum gitu. Tuh cuma 2,5%. Nanti dihitungin kalau dalam bentuk uang sekian, kalau dalam bentuk saham itu bisa outlot. Nah, beberapa perusahaan sekuritas memang harus memang mengembangkan supaya dia bisa untuk transaksikan saham ya secara outlot. Jadi outlot itu nggak 100 lembar satu lotnya gitu. Jadi kadang-kadang oh ternyata yang harus dijakatkan adalah 81 lembar gitu kan. Ini agak susah gitu ya teman-teman. Makanya teman-teman itu yang kita lakukan dengan harapan apa? Semakin banyak investor syariah, semakin banyak yang sejahtera, maka harusnya orang yang sudah sejahtera ini dari surat berharga bisa mengangkat saudara-saudaranya yang masih di bawah garis kemiskinan. Itulah yang membuat IDX Islamic salah satunya dapat penghargaan ketiga sebagai the best Islamic capital market. Salah satunya adalah konsep untuk filantropi Islam ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Mas Dery. Jadi memang Ya, itu ya produk filantropi ini jadi produk apa ya sebagai pembeda juga sebetulnya ya dan memang mudah-mudahan dari visi misi mulianya ini mudah-mudahan bisa ya dirasakan oleh kita investor ya, ya khususnya yang memiliki jiwa sosial tinggi silakan. Jadi bisa melakukan zakat saham. Mungkin bahkan gak hanya zakat ya Mas Dery ya. Ada juga betul. bisa mau diwakafin boleh juga Boleh. silakan bisa diwakafin saham bisa diwakafin. Pokoknya kalau bentuknya dalam bentuk sesuatu yang punya aset yang punya nilai gitu ya bisa diwakafkan gitu ya. Juga silakan nanti dalam bentuk saham. Mungkin juga apa namanya sekarang juga ada yang infak, sedekah saham. Sekarang udah beragam macam-macam lah gitu ya Betul. produk di filantropi di pasar modal. Baik, Mas Dari, Siap. nah waktunya juga sudah habis. Terima kasih saya ucapkan terima Masih kasih sekali banyak lagi Mas Dari teman-teman atas semua. waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan gak bosan-bosan untuk kita undang sebagai narsum ya Amin. di khususnya di tema-tema mengenai pasar modal syariah. Amin. Semoga puasanya lancar, Mas Dery. Ya, Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan kasih kalau Mas banyak Pak. Dery ada kesibukan, silakan meninggalkan Zoom. Ya, Baik, pamit.
Ya, terima kasih Mas Eri ya. Baik, sobat-sobat Bapak Ibu semuanya, sobat Genpes. Nah, di sesi berikutnya saya coba akan melanjutkan apa yang tadi dibahas oleh Mas Dery dari Bursa Efek Indonesia. Jadi tadi sempat menyinggung ada produk investasi di instrumen saham syariah gitu ya. Saya akan melanjutkan, saya akan coba simulasikan lah. Jadi bagaimana mudahnya berinvestasi di saham syariah yang sekarang sudah skripless ataupun sudah online gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya Sobat Invest itu bisa berinvestasi di saham-saham syariah tanpa ragu lagi ataupun tanpa pusing lagi lah. Ini apa sudah sesuai prinsip syariah atau belum gitu ya. Karena kita pun ya mengembangkan produk ini sudah insya Allah sesuai dengan aturan fatwa yang berlaku. Nah, jadi eh, sistem online trading saham syariah ini memang ini produk yang mungkin sudah hampir 2 tahun ya kita launching produk ini, dan memang sistem online trading saham syariah ini tujuannya untuk membantu para investor atau sobat-sobat invest untuk berinvestasi khususnya di instrumen saham syariah ya. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas karena kita tadi juga sempat menyinggung mengenai fatwa gitu ya. Ini juga yang menjadi landasan hukum lah. Jadi landasan hukum bagi ya mungkin kita sebagai investor yang pemula gitu ya. Jadi mungkin perlu tahu lah bahwasanya produk yang ada di di pasar modal syariah khususnya di transaksi online trading saham syariah ini sebetulnya sudah mengacu ke fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Karena mereka lah yang membuat fatwa, kita sebagai pelaku yang mengeksekusi gitu, yang melaksanakan gitu produk yang secara payungnya sudah diatur sesuai dengan prinsip syariah. Ini ada 4 fatwa yang memang menjadi acuan kita, rujukan kita dalam mengembangkan sistem online trading saham syariah atau kita sebut iTrade syariah kalau di CGS internasional ini ya. Ada fatwa nomor 135, ada fatwa nomor 40 ya. Fatwa nomor 135 ini berbicara mengenai sahamnya itu sendiri, dan di fatwa nomor 40 ini mengenai penerapan prinsip syariah ya, termasuk kriteria saham syariah. Kalau kalau Bapak Ibu bertanya saham syariah itu seperti apa karakteristiknya, mungkin bisa dilihat di fatwa nomor 40. Dan juga ada fatwa nomor 80 ini membahas mengenai mekanisme perdagangannya. Jadi di secondary market ya, ini bagi Bapak Ibu sobat Genpes yang memang terbiasa sudah investasi di saham yang konvensional ya, di perdagangan market itu juga sudah dikeluarkan fatwanya oleh DSN MUI bahwasanya perdagangan di bursa ini ya, di bursa selama ini yang kita kenal dengan continuous auction ya atau lelang berkesinambungan itu sebetulnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu bisa dilihat di fatwa nomor 80. Terus juga ada fatwa nomor 138, ini lebih ke mekanisme clearing dan penyelesaian penjamin presentasi di bursa. Jadi ini juga untuk me, mengkonfirmasi ke kita sebagai investor secara back office seperti apa sih gitu. Secara di belakangnya itu bagaimana sih transaksi saham dari si A ke si B gitu ya, uang bisa ke si A ke si B itu di fatwa nomor 138 dibahas di sana. Jadi memastikan bahwasanya di sini tidak terjadi atau terhindar dari praktek gharar ya, ketidakpastian dalam penyerahan, ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam jenisnya atau spesifiknya atau harganya gitu ya. Jadi investor tuh sudah pastilah hak dan kewajiban terpenuhi gitu dengan adanya fatwa nomor 138 ini. Investor pembeli, penjual itu hak dan kewajibannya semuanya terpenuhi. Nah, ini adalah 4 fatwa yang menjadi rujukan kita dalam mengembangkan sistem online trading saham syariah. Jadi insya Allah Bapak Ibu atau Sobat Genpes ya, yang masih ragu ataupun masih bertanya-tanya mengenai sistem online trading saham syariah ini udah sesuai atau belum, insya Allah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dan karena kita juga sebetulnya tetap diawasi gitu, direview per 3 tahun ya produk ini dilihat lagi
kesesuaian prinsip syariahnya oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada di DSN MUI. Jadi benar-benar sangat ketat sekali pengawasannya. Selain bursa, kita juga diawasi atau direview oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada di DSN MUI. Nah, bagi Bapak Ibu Sobat Genpes yang mungkin khususnya kalau udah existing investor mungkin bisa menambahkan kalau mau beli saham syariah tinggal tambah jenis rekening sahamnya ya pilih akun syariah. Tapi bagi Bapak Ibu yang ataupun yang baru join dan belum jadi investor itu mungkin bisa uh, menyiapkan persyaratannya gitu. Jadi persyaratan menjadi investor saat ini khususnya saham syariah itu sudah mudah karena sekarang sudah online, semua serba online dari mulai pembukaan akun sahamnya sampai transaksinya semuanya sudah full online. Jadi ini persyaratan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu mungkin yang belum jadi investor ya, khususnya yang mungkin bagi pemula yang baru tahu ataupun yang baru mau buka akun saham di CGS. Nah, persyaratannya cukup dengan KTP ya, terus juga buku tabungan yang disiapkan itu dan juga NPWP bagi yang memiliki gitu ya. Tapi mungkin yang tidak bekerja, mungkin tidak beli NPWP juga bisa tetap bisa menjadi investor saham syariah di CGS. Nah, prosesnya udah Bapak Ibu cukup mungkin dengan 1 hari sudah jadi gitu ya. Jadi untuk sub rekening efek, nomor SI dan semuanya sudah ditercreate di 1 hari itu. Nanti Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi ya ke bursa ya, melakukan transaksi beli saham syariah. Jadi semuanya nanti sudah serba online, nanti Bapak Ibu juga pembukaan akunnya online, transaksinya nanti Bapak Ibu juga harus melakukan install aplikasi atau platform kita ya, CGS iTrade Syariah. Ini platform bisa di-download di App Store atau di Play Store. Silakan Bapak Ibu mungkin yang berminat atau calon investor silakan diinstal dulu walaupun proses pembukaan akunnya masih menyusul nanti gitu ya, tidak apa-apa diinstal CGS iTrade Syariah ya nanti tinggal diinstal nanti ikuti aja apa namanya petunjuknya dan insya Allah tinggal next next gampang gitu ya nanti sampai muncul di desktopnya Bapak Ibu ya itu apa logo iTrade Syariahnya. Nah kalau kita nih kalau misalkan di apa namanya di handphone juga sekarang sudah bisa ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk transaksi saham ya saham syariah itu bisa di mobile phone. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang super sibuk pun ya itu bisa melakukan transaksinya di handphone. Ya bisa di install juga di App Store atau di Android juga bisa. Silakan nanti search aja CGS Center Syariah. Nanti transaksinya bisa menggunakan handphone gitu ya. Nah, ini kalau saya di sini, saya tampilannya ini karena saya bukanya di laptop gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan dapat user sama password seperti ini. Ketika sudah pembukaan akun ya saham syariah ya, nanti akan ada konfirmasi ke email Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti user sama password sama PIN ya, SID, sub rekening efek semua akan dikirimkan ke email ya setelah prosesnya selesai. Itu nanti Bapak Ibu ketika tampilan di CGSIT seperti ini nanti akan diminta user ID. Ini juga nanti dikasih sama kita, dikirim ke email. Passwordnya juga nanti tinggal di input ya, nanti tinggal login. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan bursa hari ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini menunya sangat banyak, tapi mungkin saya nggak jelaskan satu persatu. Minimal saya akan coba simulasikan bagaimana cara transaksi saham saya itu sangat simple dan mudah sekali gitu. Nah, sekarang sudah kalau kita lihat di sini ada running trade, ini yang bergerak-gerak ini running trade. Jadi setiap transaksi investor jual beli saham ya, baik itu yang beli, jual, sahamnya apa, di harga berapa, berapa banyak lot yang dibeli, itu semuanya bisa dilihat running trade seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini yang rame saham apa ya, ini keluar sering banget nih yang kodenya TLKM, ini yang simbol ini ada kode ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau transaksi di bursa itu tidak ditulis nama PT-nya lengkap gitu, nama perusahaannya lengkap nggak ditulis, cuma nanti akan dibikin kode ataupun disingkat-singkat gitu ya untuk mempermudah transaksi. Ya, jadi
dari total mungkin saat ini hampir 60% ya, dari total 900 something saham yang ada di bursa. 60% itu udah termasuk saham syariah, itu sangat banyak sekali, hampir 500 lebih gitu ya. Itu Bapak Ibu nggak perlu hafalin gitu ya. Nanti juga kalau Bapak Ibu sering transaksi atau investasi di saham-saham yang memang biasa dibeli, misalkan itu juga akan hafal sendiri kodenya. Nah, ini di sini ada stock watch, kita bisa lihat harga-harga saham per hari ini berapa per lembarnya. Seperti yang di sini saya tampilkan ada saham Bank Syariah Indonesia, ini perbankan Bank Syariah harganya 2.670 ya per hari ini gitu per menit sekarang. Ya belum tentu harganya sama dengan harga kemarin gitu ya ataupun dengan harga minggu kemarin itu harganya beda-beda. Jadi di sini harga investor sedang melakukan tawar menawar atau kita sebut continuous auction gitu. Tawar menawar, lelang sampai harganya sepakat di harga berapa, itu yang terbentuk harganya. Nah, di dalam fikih muamalah itu nyebutnya kita bai' al-musawamah ya. Jadi transaksi negosiasi gitu ya, berarti kayak nego di pasar gitu ya. Nah, ini bedanya di pasar modal ya sepertinya sama dengan di pasar tradisional, nego-nego gitu ya, nego harga gitu ya. Kalau pembeli punya hak untuk nawar semurah mungkin, kalau si penjual ya punya hak juga untuk menjual barangnya setinggi mungkin gitu ya. Nanti akan negosiasi, sepakat harganya, ya itu terjadi transaksi. Nah, saat ini harganya kalau kita lihat ini saya buka saham bank syariah semua ya. Ada Bank BTPN Syariah harganya 1.300, ada saham Bank Aladin ini ya, ini kodenya BANK, ini juga harganya 995, aku lebih kecil lagi. Berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada juga Bank Panin Dubai Syariah, harganya lebih murah lagi, ternyata Rp55 per lembar saham. Jadi kalau kita lihat di sini kok harga saham berbeda-beda. Iya, harga saham nggak semuanya sama. Misalkan semua bank syariah harganya Rp100, nggak seperti itu. Jadi harganya tuh berbeda-beda. Nah, di sini harga yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang 900 ya, ada yang di bawah 100 bahkan gitu ya. Nah, ini harganya beda-beda. Nah, yang jelas ini harga ini memang sebetulnya harga yang mencerminkan dari kinerja si perusahaannya tersebut gitu ya. Nah, harganya kalau secara nominal memang Bank Syariah Indonesia ini harganya paling tinggi secara nominal ya. Oke. Nah, ini tampilannya ini mungkin sangat banyak sekali kalau saya di sini buka kalau kita ngecek misalkan beberapa menu ya. Ini untuk transaksi jual beli ini karena market jamnya masih buka, saya akan coba simulasikan bagaimana cara transaksi jual belinya ya. Yang jelas Bapak Ibu harus tercatat sebagai investor dulu ya syaratnya tadi ya buka akun dengan syarat yang tadi KTP, NPWP dan kartu tabungan. Setelah buka akun Bapak Ibu akan mendapatkan user, PIN, password, SID, single investment identity-nya, rekening efeknya. Nanti akan terima itu dari CGS akan dikirimkan via email. Nanti emailnya harus pastikan email yang aktif dan memang sering digunakan gitu. Nanti semuanya akan dikirim ke sana gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal install dulu, yang di handphone silakan diinstal, di-download dulu, nanti yang di laptop juga silakan. Nanti tinggal masukkan user dengan password, nanti Bapak Ibu bisa langsung akses ke bursa yang melakukan transaksi jual beli saham. Ya. Mungkin sini saya coba buka, ini menunya sangat banyak sekali gitu ya. Ini saya tampilkan di sini menu yang Bapak Ibu bisa lihat ada kolom bid over gitu ya. Mungkin di yang tadi aja ya, biar kelihatan ada bid over dan kita bisa langsung nawar juga gitu ya. Bisa langsung kelihatan. Oke. Nah, kursor saya Bapak Ibu perhatikan ya. Ini di kanan ini kursor ini saya tunjuk ini adalah ini kolom investor sedang tawar menawar. Ya, tawar menawar antara pembeli dan penjual gitu ya. Di sini ada kolom bid, investor yang sedang nawar beli, ada offer ini investor yang sedang antri untuk jualan ya. Ini keduanya ini sedang tawar menawar nih pembeli dan penjual. Harganya kalau kita lihat di kolom bid semakin bawah angkanya semakin kecil. 54, 53, 52, 51, 50 ya. Terus di offer di sini di paling atas ini angkanya kalau semakin bawah kebalikannya jadi semakin tinggi 55, 56, 57, 58. Jadi investor yang mau jual lebih tinggi antrinya paling bawah.
Kalau investor yang nawar mau beli yang paling tinggi, antriannya paling atas. Ya, kalau di sisi pembeli, antri yang paling atas adalah yang investor berani nawar paling tinggi. Kalau yang di sisi over penjual yang mau jual sahamnya lebih murah itu akan di posisi antri paling atas. Nah, ini sedang tawar menawar. Jadi investor pun di sini ketika menjual ya, tanpa harus ngasih tahu ke publik bahwasanya saya dulu belinya per lembar berapa gitu ya. Misalkan saya di sini mau lihat saham yang coba kita lihat saham saham properti gitu ya. Kita mau lihat saham properti kita klik dulu kodenya. Nah, ini saham Pakuan Pewon ya, PWON ya, ini Pakuan Jati. Ini pengembang ataupun properti yang memang dia banyak kembanginnya di daerah Surabaya gitu. Ini harga per lembarnya di Rp408 per lembar saham. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau misalkan saya sebagai investor baru gitu yang baru buka akun gitu ya, dan saya mulai akses ke bursa dengan platform iTrade Syariah, kita bisa lihat di sini. Misalkan saya mau beli saham Paywon ini ya, misalkan di sini di bursa itu ada aturannya lah, aturan apa aturan tawar menawarnya kita sebut praksi gitu ya, dan juga ada minimum pembelian, minimum di sini aturannya satu lot. Anggaplah saya mau beli satu lot misalnya, satu lot setara dengan 100 lembar ya. Saya mau beli satu lot sahamnya Pakuan Jati ya. Nah, saya di sini sebagai yang belum punya saham Pakuan Jatinya. Saya mau beli saham Pakuan Jatinya, ya. Nah, di sini kalau misalkan saya mau nawar, boleh nggak? Boleh. Itu haknya pembeli. Kalau mau nawar, misalkan saya mau nawar di harga 400 misalkan. Berarti kalau kita lihat di sini yang 406, 404, 402, 400. Berarti di antrian 1, 2, 3, 4. Saya misalkan mau nanti beli di harga 400 ya, satu lot. Oke, saya confirm kalau mau beli ya, tinggal confirm beli ya, masukkan PIN-nya. PIN juga nanti Bapak Ibu Sobat Genpes akan dapat ketika sudah melakukan pembukaan account. Oke, confirm di sini akan muncul statusnya masih open di sini. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, kalau saya perbesar sorry, saya coba perbesar di sini. Nah, di sini ada pakuan, saya beli harganya di 400 satu lot. Ya, saya perkecil lagi. Ini di satu tampilan biar bisa melihat semua ya orderan saya, beli. Terus juga kalau kita melihat di portofolio saya, gitu, saya punya sahamnya apa saja di sini kelihatan gitu ya. Saya udah punya saham kurang lebih satu, dua, tiga, ada tiga tambah lagi satu kalau misalnya dapat gitu ya. Ini kebetulan masih antri, belum dapat karena statusnya masih open. Ya, kalau masih open artinya saya belum dapat sahamnya. Jadi selama status masih open, saya bisa melakukan misalkan saya nggak jadi transaksi, boleh. Atau saya mau berubah pikiran tadinya di order di harga 400 karena pengen nawar misalkan kalau 400 kemungkinannya nggak dapat, misalkan saya naikin lagi tawaran saya. Jadi 406 misalkan. Itu nanti bisa selama statusnya masih open. Ya, jadi selama statusnya masih open, itu masih bisa melakukan perubahan harga, ya, ataupun mau meng-cancel transaksi atau orderannya, gitu ya. Nah, ini misalkan saya beli saham, kalau orderannya masuk, artinya saham ini masuk saham syariah. Nah, beda hanya misalkan kalau saya beli saham, anggaplah saya nggak tahu nih saya mau saya beli ini saham syariah atau tidak. Misalkan saya berpikir sederhana seperti ini. Saya mau beli saham orang tua saya, misalkan. Orang tua saya kerja di bank BRI misalkan, ya di perbankan ya di bank BRI. Saya input saja nih kodenya, ya. Saya mau beli perusahaan orang tua saya misalkan.
ya, harganya di 6.175, anggaplah satu lot gitu ya saya beli. Oke, saya confirm. Nah, ketika confirm muncul pop-up seperti ini. Nah, saya nggak bisa beli saham ini. Kenapa? Ya, alasannya mungkin karena di fatwa kan ada kriteria saham syariah ya. Ya, salah satunya kalau kita lihat di fatwa itu adalah core business harus halal. Ya, siapa tahu mungkin ya perusahaan ini secara core bisnisnya tidak halal gitu ya. Jadi saya nggak bisa nih beli saham ini. Atau misalkan secara bisnisnya halal misalkan. Nggak cukup dari situ yang dilihat. Karena di fatwa juga dibunyikan bahwasanya dilihat juga dari sisi beberapa rasio laporan keuangannya ataupun rasio keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, salah satunya adalah dilihat dari pendapatan non halal. Pendapatan non halalnya maksimum 10%. Ya, kalau dia punya revenue itu pendapatan non halalnya itu maksimum itu 10%. Terus juga misalkan kalau dari sisi rasio hutang yang berbasis bunga terhadap total aset itu juga maksimum hanya boleh 45%. Ya. Jadi tiga alasan itu mungkin saya tidak bisa beli saham ini, gitu ya, saham BBRI ini. Mungkin karena core bisnis, atau rasio hutangnya, atau rasio pendapatan non halalnya. Ya, intinya saya nggak bisa beli saham ini. Kalau tadi berbeda ya, saya bisa beli saham Pakuan Jati, ternyata order saya masuk, ternyata memang dia masuk saham kategori saham syariah. Nah, kalau misalkan saya di reject tadi ada pop-up muncul seperti itu, saya nggak bisa beli. Artinya memang saham tersebut tidak masuk saham syariah. Jadi udah ke filter secara otomatis ya. Karena di fatwa itu sudah disebutkan ya di awal tadi kan kita ini CGS mengembangkan produk syariah ini ataupun ITL syariah ini memang sudah sesuai dengan prinsip syariah atau sudah comply dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang mana kriteria saham syariahnya kita filter sesuai dengan fatwa. Ya, jadi kemungkinan saya nggak bisa beli ini, kemungkinan tiga itu alasannya. Atau misalkan beli saham yang lain, pokoknya kalau kita beli dan ada pop-up muncul tidak bisa orderan kita nggak masuk, artinya memang saham tersebut tidak masuk kategori saham syariah. Oke, nah sekarang kita lanjut yang tadi ya, ini statusnya masih open. Perdagangan itu masih buka sampai jam 4.15 menit. Anggaplah ini saya berubah pikiran, saya mau orderan saya diganti, misalkan selama masih open itu masih boleh. Misalkan saya mau rubah. Ya, di sini kita lihat dulu. Sorry, kita lihat dulu. Tadi saya mau naikkan penawaran saya. Saya naikkan penawaran saya dari 400 ke 404 misalkan. Selama satu sama sama masih boleh kita rubah. Ini ada tanda yang kotak dan ada pensil kecil. Bapak Ibu tinggal diklik saja, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Tinggal dirubah harganya di 404 misalkan. Tinggal diklik amend, ya confirm, oke. Nah, di sini nanti akan berubah. Ya, jadi nanti kalau kita lihat di sini nanti akan berubah bahwasanya memang sudah dirubah jadi 404. Ya, yang tadinya di sini 400. Oke, sudah berubah ya. Terus misalkan kalau saya mau berubah pikiran, saya nggak jadi transaksi, mau nggak jadi beli lah gitu. Ya, berubah pikiran. Di sini di order list ini tuh ada tanda silang seperti ini. Bapak Ibu tinggal diklik aja ini menu withdraw, tinggal klik ya, tinggal klik withdraw, confirm. Nah, transaksi kita sudah di withdraw atau di cancel. Jadi saya nggak jadi beli saham Pakuan Jati. Ingat ya, kalau statusnya masih open, itu masih bisa dirubah. Oke, tapi kalau statusnya sudah match, anggaplah kita akan coba beli ya. Kita akan coba beli saham eh, di sini kalau kita lihat di sini ada saya udah beli saham PNBS sama ASRI. Ya sudah punya satu lot kita mau tambah misalkan. Saya PNBS mau nambah ya misalkan. Sebelumnya ada satu lot ya di foto saya mau tambah lagi sahamnya. Ya saat ini harganya 53. Ya saya mau beli lagi nih sekarang tapi tidak mau antri, langsung dapat sahamnya.
Bisa nggak? Bisa. Caranya tinggal lihat yang investor di kolom offer, berapa investor yang mau jual yang paling murah. Oh, ternyata ada di harga 54. Ya, kalau ke bawah lagi 55, 57, 56 terus sampai ke bawah semakin tinggi, semakin bawah semakin tinggi. Nah, saya sekarang order mau beli PNBS tambah lagi dan langsung dapat. Di sini tinggal kita input harganya sesuai dengan di offer 54 tambah satu lot. Oke, kita buy, confirm. Nah, statusnya di sini match ya. Di sini statusnya match ya. Kalau saya perbesar, mungkin ini terlalu kecil, saya perbesar. Nah, statusnya match di sini artinya sudah dapat sahamnya. Ya, tanpa antri lagi. Kalau tadi kan saya antri, belum tentu saya dapat karena perdagangan saham itu nggak 24 jam. Sampai jam 4.15 sudah tutup gitu ya. Jadi kalau caranya supaya saya langsung dapat, ya kita tinggal order harganya sesuai dengan yang di kolom offer yang paling atas atau antrian pertama. 54 saya order di sini match statusnya sudah dapat, artinya di sini pun di balance saya nambah yang tadi satu lot jadi ada dua. Jadi saya sekarang punya dua. Jadi kalau saya misalkan bulan depan ada rezeki lagi, mau misalkan daripada jajanin, kita mending investasi di saham gitu ya, nanti tinggal beli, masukkan dulu, ditransfer ke rekening dan investor Bapak Ibu ya, transfer, rekening dan investor Bapak Ibu juga dikirimkan ke email nanti oleh CGS, nanti bisa dicatat dan bisa di apa namanya, ketika Bapak Ibu mau beli saham dan mau top up dananya bisa ke rekening tersebut di atas nama kita sendiri gitu ya, atas nama nasabah sendiri. Jadi nanti tinggal transfer ke rekening dan investor, nanti tinggal beli saham yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ini tadi saya simulasikan cara beli, ya, cara merubah harganya dan juga cara mengcancel. Nah, bagaimana sekarang kalau menjual? Oke. Nah, kalau menjual di sini misalkan saya menjual, saya lihat di sini ada PNBS dan ASRI. Anggaplah saya mau jual yang ASRI ini ya. Kita mau jual. Saya dulu belinya di harga 155. Coba kita lihat sekarang harganya per hari ini ya. Karena harga itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang ternyata harganya di 160-an. Oke. Berarti harganya kalau saya dulu harganya masih beli di 155 per lembar sahamnya. Saat ini pas saya buka di market nih, pas saya cek di bursa, harganya ternyata udah 160 ya, 160. Berarti ya sudah berbeda harganya, berubah dari sebelumnya saya beli ya, lebih tinggi yang jelas saya di sini ya. Jadi saya beli 155 sekarang harga 160. Jadi ada capital gain, keuntungan, potensi capital gain. Ya, potensi keuntungan saya akan dapat itu Rp5 per lembar sahamnya. Oke, misalkan saya mau jual nih, saya jual yang jelas yang udah untung ya. Ya, misalkan saya beli, saya jual, ini rubah dulu. Ini instruksi order beli, rubah kalau mau jadi order jual, kita tinggal klik dan warnanya juga berubah warna hijau. Masukkan kodenya ASRI, sudah saya input di sini, jual di harga. Kalau saya penjual, kalau tadi saya di kolom bid ya lihatnya, karena saya mau beli. Kalau sekarang saya mau lihat di sisi offer. Yang mau jual paling rendah di 161 ternyata. Oke, saya mau dijual di 161 pun tetap untung sebetulnya. Tapi saya mau jual lebih tinggi lagi boleh nggak? Ya boleh, silakan, itu haknya penjual. Ya, saya jual misalkan di 165, misalkan di 1, 2, 3, 4, 5 di antrian kelima ini. Boleh, silakan. Saya jual di 165. Satu lot, saya confirm sell. Oke. Nah, di sini kelihatan statusnya saya perbesar. Statusnya masih open. Ya, jadi kalau saya mau cancel nggak jadi jual, berubah pikiran misalkan, ya silakan, bisa, masih boleh. Dan juga misalkan saya mau jualnya, ternyata, aduh saya nunggu sampai sore belum terjual juga, sedangkan saya lagi butuh uang misalkan, pengen segera terjual misalkan, ya silakan juga, gitu ya. Boleh apa namanya, dijual, dirubah harganya.
Ini saya coba perbesar dulu. Segini mungkin cukup ya, kelihatan. Oke. Nah, di sini misalkan status masih open ya, masih bisa kita ganti, rubah gitu ya. Oke, nah ini anggaplah saya tidak apa ya, tidak jadi untuk jual. Tinggal diklik aja di sini tanda silang, tinggal diklik gitu ya. Saya nggak jadi. Oke, confirm. Sudah di sini statusnya withdraw. Berarti saya sudah meng-cancel transaksi jualan saham saya. Ya, saham Asri ini saya sudah cancel ataupun nggak jadi jual. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sangat mudah sekali untuk beli, untuk jual gitu ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya kalau Bapak Ibu pengen tahu antrian saya berapa, itu sebetulnya kita di sini bisa ngecek sebetulnya ya. Kalau kita lihat di full quote ini juga mungkin yang jadi bagi Bapak Ibu yang pengen tahu misal antrian saya ini udah di atas nih gitu ya. Tapi sebetulnya saya itu apa namanya? Antrian saya tuh ke berapa sih gitu. Ini kan mungkin bagi Bapak Ibu mungkin perlu tahu juga ini gitu ya. Nah, kecil dulu. Nah, ini saya kecil dulu. Oke. Tadi saya transaksinya PNBS. Screen-nya ini nggak bisa ini lagi. Maaf, maaf nih Bapak Ibu ya, di screen-nya eh, tidak muncul. Oke, nah kita balik lagi ke sini ya. Tadi di yang full quote itu sebetulnya kita bisa lihat di sini ya. Bisa lihat transaksi antrian kita. Ya. Ini cuma saya ini sebelah sini nih agak kecil ya. Saya coba bisa diperkecil lagi ya sebentar. Oh, agak susah ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak bisa lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat tadi gitu ya, saya kan tadi beli misalkan eh, ini kalau kita lihat di breakdown lagi. Jadi di breakdown lagi itu misalkan di harga 54 yang ada 72.528 lot ini. Nah, antrian kita tuh tahu berapa nih 54. Ada misalkan kalau di sini kan ada yang 8.000, 30.000, 200. Ya lihat pulsa saya Bapak Ibu ya, di harga 54 ini kalau di breakdown lagi ini antriannya kelihatan siapa 200, ada yang 89, order ada 119. Nah, misalkan tadi saya punya saham PNBS dan saya jual misalkan dua lot gitu ya. Nanti akan muncul di sini dua lot. Jadi antrian saya kelihatan, antrian berapa nih? Oh, saya antrian ke 10 misalkan ya. Jadi nanti akan kelihatan, wah ini udah antrian mendekati. Nanti kalau yang atas sudah habis, nanti yang antrian ke satu ya, tetap di harga 54 di sini ya. Kan dari 72.000 lot ini, kan banyak orang yang order ya Bapak Ibu, ataupun yang order di harga yang sama di 54 ini, bukan kita saja, bukan saya saja. Tapi ada juga investor yang lain. Nah, dari 72 yang terakumulasi ini, nah antrian kita berapa nanti bisa kelihatan. Oh ini yang di sini ada angkanya satu, dua, ya tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 10 terus sampai bawah. Ini antrian kelihatan. Kalau ternyata pas kita jual di harga di dua lot di harga 54, kalau misalnya dia antriannya di 6 sini berarti wah ini udah antrian ke 6 nih. Sebentar lagi nih. Nanti yang kalau yang 5 habis nanti kita akan naik ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke satu. Nanti baru giliran orderan kita. Nah, ini juga mungkin membantu bagi Bapak Ibu
yang mungkin tidak sabar atau pengen tahu kira-kira saya antrian ke berapa sih dari total. Kan di sini karena total lotnya tuh semua diakumulasi investor yang sama mau beli di 53 ada 47. Yang mau beli di 52 ada di 129. Nah, yang muncul di sini yang deep buy order ini yang lebih dalam lagi maksudnya orderannya di breakdown lagi kelihatan di sini khusus yang antri paling atas dulu 54 sama 53. Nah, di sini kelihatan ordernya berapa dia. Nanti kalau kita order dua di sini misalkan udah di antrian nomor 5 nih, udah dua. Ah, berarti ini saya nih kemungkinannya gitu ya. Jadi nanti tinggal nunggu sampai ke atas, nah itu bagian gilirannya kita berikutnya gitu ya saham kita di harga 54 gitu. Nanti kalau di 55 selesai habis semuanya, baru ini selesai habis, baru 55 ke atas. Nanti dari 38 ini di breakdown lagi di harga. Ada investor yang dibeli 1.000 lot, ada yang investor yang order di 2.000 lot, ada yang investor yang order di 1 lot misalkan. Nanti akan kelihatan di sini. Ya, jadi prioritasnya di sini adalah harga dulu baru waktu, gitu ya. Ini nanti di sini kelihatan waktunya di jam berapa, bukan jam berapa. Jadi dari sisi antrian ini akan kelihatan kita tuh sebetulnya ya karena kita order udah di paling sore gitu ya, paling ya kita antrian paling terakhir gitu. Tapi harganya di harga paling atas di sini harga 54 di 71 ini. Saya antrian kedua misalkan. Tadi saya ngorder jual di 30.021 misalkan ya. Saya kasih angka 21 di sini biar ketahuan orderan saya. Misalkan angkanya keriting gitu ya. Nah, ketika orderan 30.021 udah di kedua, berarti ini dari total 71 ini tuh bentar lagi nih orderan saya nih yang akan kemakan gitu ataupun yang akan kebeli oleh investor kalau ada investor beli di harga 54 seperti itu. Nah, ini mungkin apa namanya eh, perlu saya sampaikan untuk bagi para investor yang pengen tahu antriannya di udah sampai mana sih orderan saya. Nah, itu ya Bapak Ibu dan Sobat Gembel semuanya. Ini sebetulnya intinya di sini adalah ini adalah platform yang apa iTrade Syariah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mana kalau tadi saya beli saham non syariah, sistem akan mereject. Atau misalkan kita mengajukan fasilitas kayak margin ataupun limit trading, itu otomatis juga tidak bisa karena di setting di sini sudah cash basis. Ya, sudah cash basis, jadi Bapak Ibu nggak bisa melakukan ataupun mengajukan limit untuk trading di saham. Karena fasilitas itu mengandung unsur interest atau bunga atau dalam Islam masuk kategorinya riba. Yang jelas riba itu diharamkan, di, ya dilarang lah ibaratnya oleh apa oleh eh, khususnya Muslim gitu ya karena dalam Quran dan hadis juga tertulis larangannya dengan jelas sekali. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk di sesi Ramadan ataupun kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya ini Bapak Ibu silakan bagi yang belum jadi investor syariah silakan melakukan pembukaan akun saham syariah di CGS dan juga nanti bisa mengikuti kelas-kelas ataupun edukasi yang ada di kami. Silakan nanti tinggal ikuti saja dan semuanya gratis gitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa konsultasi dengan kami, dengan tim marketing kami untuk diskusi mungkin lebih lanjut mengenai produk khususnya di produk syariah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi Bapak Ibu yang menjalankan puasa, semoga puasanya lancar sampai akhir Ramadan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.